keluarga sehingga harapan kita semua adalah seperti judul dari acara hari ini, keberkahan akan hadir di keluarga kita. Yuk sama-sama teman-teman kita, berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Ya, amin amin ya robbal alamin. Ya, seperti yang sudah diinformasikan, baik teman-teman yang sudah bergabung di grup maupun yang belum, bahwa hari ini, malam hari ini kita akan sama-sama belajar di workshop online yaitu rahasia menghadirkan keberkahan di keluarga bersama dengan Kak Dimas Adista dan Mami Eza Dirwan. Ada yang sudah tahu kayak sih muka-mukanya sih udah familiar ya. Mudah-mudahan eh udah tahu semua atau ada yang belum tahu boleh dong chat di kolom komentar nih siapa yang sudah tahu atau siapa yang justru baru pertama kali nih denger nama dari Kak Dimas dan Mami Eza. Jadi Kak Dimas dan Mami Eza ini merupakan family improvement enthusiast dan juga apalagi ya. Nah, untuk itu sebelum kita panggil Kak Dimas dan Mami Eza. Nah, kita kenalan dulu dengan Kak Dimas dan Mami Eza. Kira-kira kegiatan sehari-harinya apa aja sih ya? Buat teman-teman, kakak-kakak semua yang mungkin baru pertama kali berkenalan, baru pertama kali mengikuti kelas-kelasnya Kak Dimas dan Mami Eza. Boleh ya, kita lihat dulu profil dan kegiatan sehari-hari dari Kak Dimas dan Mami Eza. Silakan. Udah sholat asar selesai, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai teman-teman. Terima kasih loh Kak Sabrina buat teman-teman yang ada di Elevaton, di Terang Jakarta, di Terang Kids. Kak Sabrina itu legend. Insya Allah di mana-mana ada dan selalu bantu. Luar biasa ya. Ngomongin keberkahan, ini satu orang tadi yang membawa berkah, salah satunya ya di keluarga kami, Kak Sabrina. Jazakallah khair ya, doain Kak Sabrina berserta keluarganya berkah selalu, ketemu di jannah nanti, alhamdulillah. Amin. Saya mau kenalin partner saya. Halo semuanya, mungkin kalau yang sudah ikutan anak-anaknya di kelasnya Terang Kids ya, kayaknya lebih banyak itu kenalnya sama Kak Dimas. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang ikut kelas-kelas di Terang Jakarta, mungkin di program-programnya mungkin pernah ketemu sama saya mungkin lah ya, sekali dua kali. Atau mungkin ada yang belum pernah ikut sama sekali ya. Iya, bisa jadi, bener. Jadi kami suami istri yang alhamdulillah hari ini, detik ini kami itu mengelola community namanya Terang Jakarta. Eza adalah sekjennya, sekretaris jenderalnya, saya adalah ketua program hariannya. Dan kita juga bergabung di MM, Mencetak Miliuner. Wow. Miliuner atau miliarder? Miliarder. Kita jadikan triliuner, tapi nggak bisa jadinya nggak jadi MM. Kita ada di TJ dan di MM ya. Jadi ngapain sih umur segini ngurusin komunitas, Dim? Kita akan masuk ke cerita itu sebentar lagi. Tapi aku mau nyapa dulu. Hai Yangti. Tegang banget ya diikutin sama ibu sendiri ya. Jadi kali ini belajar bareng ya Yangti ya. Biasanya kita video call doang buat cari cucu, betul? Ya. Ya, cucunya yang bayi lagi jauh di Jakarta ya. Sabar ya.
Jadi teman-teman ini juga ibuku, alhamdulillah seorang dosen yang istiqomah ngajar di Unpad gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi suka ngomong, ya teman-teman tahulah ternyata ibunya juga dosen ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan ngobrolin tentang rahasia keberkahan di keluarga. Karena rahasia keberkahan di keluarga ini kadang-kadang ya kalau buat aku pribadi, startnya dari kenapa ngomongin keberkahan di keluarga. Wait. Kenapa tulisannya keluarga Priambodo? Ya, karena nama nama gue kan Priambodo. Dan kami punya channel YouTube. Teman-teman kalau nanti mau lagi iseng bisa simak juga di sana. Doain kita istiqomah upload juga dengan berbagai macam hal-hal di situ. Tapi kenapa keberkahan di keluarga? Karena banyak yang katanya ya ayahnya berkah. Tapi kok anaknya gitu ya? Istrinya tuh luar biasa ya, tapi gue tahu tuh di luar lakinya. Sehingga kita tuh pengennya all around berkahnya. Ya karena tujuan pernikahan kan di awalnya adalah untuk membawa keluarga ke surga gitu ya. Ya. Pastinya kita maunya bareng-bareng semuanya, nggak pisah-pisah. Seperti apa kita bersama di dunia gitu, bersama pasangan, bersama anak, orang tua Oke. juga kita pengennya nanti ke surganya juga Ya. bareng-bareng. Makanya bagaimana caranya supaya keberkahan itu hadir di keluarga, semuanya kecipratan berkahnya. Kecipratan. Disclaimer, kita bukan ustadz, bukan juga ustazah, tapi kayaknya lebih serem sih, karena kami kan apa ya pasangan yang menyeberang sebuah jembatan sebenarnya. Yang Ti termasuk salah satu saksi hidup ya, yang Ti ya semuanya ya naik gunung turun lembah gitu. Bersama-sama kami mengarungi badai dan mempelajari sebenarnya ya kalau pernikahan itu isinya badai. Jadi kita belajar untuk riding the storm kalau kata Eza. Sehingga apa yang kami kabarkan pada hari ini bukan sesuatu yang hanya dipelajari saja, tapi kami berdua sudah jalanin. Jadi kayaknya lebih serem deh daripada nasihat Ustadz karena kami statusnya pembawa peringatan. Jadi kami punya peringatan-peringatan yang kayak kalau gini gimana Dim, kalau gitu gimana Dim. Oke. Dan sekarang aku mau nanya sama teman-teman ngomongin tentang kelas ini. Nanti boleh siap-siap di kolom chat ya. Oke. Kira-kira teman-teman yang ada di sini harapannya apa ikut kelas ini? Boleh tulis di kolom chat dong. Maksudnya kan ada dong, kira-kira pasti ada kayak Ya, silakan tulis ya. Misalnya aku pengen belajar apa ya? Pengen dengerin Kak Dimas ngomong misalnya ya gitu. Kayaknya simply Kak Dimas tuh mau ngomong apa aja tuh kayaknya seru deh. Mau ngomongin topik apa aja, misalnya nggak masalah juga ya. misal nggak masalah, coba. Kira-kira mau apa gitu ya? Mau dapat apa Iya, mau nih? dapat apa di sini? Coba tulis di kolom chat. Kita perhatiin ya kolom chatnya ya. Karena kolom chatnya juga ada di sini. Kita lihat sama-sama ya. Ayo. Oke, tuh Mami bacain tuh. Oh, Coba Masya ya. Allah. Pengen belajar dari pengalaman Kak Dimas, Kak Eza, biar keluarganya jadi berkah dan lebih bahagia. Amin. Amin. Modal bangun Oke. keluarga penuh berkah, Masya Modal Allah. bangun keluarga. Loh, berarti Masya Allah. sedang ya. Masya Allah. Oke, bacain Pengen lagi. gantian belajar, biasanya anaknya aja. Oh, Betul gitu. juga, bener-bener. Iya, benar. Masya Allah, Masya Allah. Terus. Dapat bekal, pengen mau belajar biar nambah ilmu yang bermanfaat buat keluarga. Masya Allah. Pengen dapat tips-tipsnya. Oke, ikut televaton kemarin ya, Kak Karissa. Oh, Masya Allah, Oh Masya gitu, Allah. ikut televaton juga. Berarti ya emang udah teman-teman dekat kita semua nih. Oke, tapi gini, berarti alhamdulillah ya maksud aku kita berdua di sini insya Allah akan membawa berita, tapi berarti teman-teman pun punya harapan di kelas ini. Ternyata harapannya lebih dari 2, benar nggak sih? Teman-teman lihat di kolom chat tuh harapannya lebih dari 2, itu yang mau belajar dan banyak-banyak mau dapat POV. Oke, minimal. Ketika teman-teman punya harapan lebih dari 2, kami boleh nggak di titik ini juga minta komitmen. Soalnya kalau harapan tinggi, bener kan, Mam? Ya itu pasti ada komitmennya. Apa nih Boleh ya. Oke, jadi komitmennya itu yang pertama adalah teman-teman bawa catatan. Ada yang bawa catatan sudah? Boleh Ya. liatin kertasnya. Oke, ada ya. Oke. Yang pertama nyatet sebisanya. Kita tahu kok yang namanya nyatet tuh bukan hal mudah juga. Pointer per pointernya dan kita akan take it slow, kita akan mundur maju kalau teman-teman mau ulang lagi dong. Oke, yang kedua kalau
On cam keren, off cam nggak apa-apa. Tapi at least nanti kami akan coba cek beberapa kali gitu. Tolong dong kasih emot api misalnya. Ya biar kita tahu ada di ujung sana teman-temannya hidup gitu Ada ya Kak. orangnya Ya, gitu ya, ada itu Kak orangnya. Nana ya. Ini sobat-sobat kita nih ya. Ya Allah. Biasanya ketemunya sama anaknya, Oh. sama Sigra. Tadi sore ketemu sama Sofia, sekarang mamanya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita bakal ngomongin sesuatu yang serem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, kalau kita ngomongin sesuatu yang serem pasti mulainya dari sesuatu yang ada di sebelah gue ini. Semua penyebab perceraian ini adalah mostly yang ditakutin. Karena kita ngomongnya keluarga. Saya nggak mungkin ngomong ini di Terangkits kan. Jadi anak-anak penyebab perceraian, no. It's a big no. Tapi kalau di kita, ini ada sesuatu yang ditakuti dan ini real. Bahwa sekarang tuh orang mau ketuk palu untuk bercerai aja, itu ngantri. Valid ya? Kemarin Iya, iya. data dari sahabat kita Kang Sani. Ngantri loh. Jadi sesuatu yang ditakuti banget. Berarti penyebab perceraian ini harus kita ketahui cepat-cepat. Valid ya? Kita harus ketahui cepat-cepat. Nah, sekarang kita lihat penyebab perceraian yang pertama adalah perselisihan. Ya dong, perselisihan ini ya kita hadapi setiap hari. Dan kira-kira kalau ngomongin perselisihan yang pertama, boleh dong tulis lagi di kolom chat. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nggak usah ngomongin keluarga sendiri, yang dilihat saja. Kira-kira apa? Anduk basah di kasur, udah biasa. Udah biasa, udah biasa. Apalagi? Apalagi? Jemuran ya yang Tia. Harta, ekonomi, beda visi misi. Beda visi misi. Chat jari lawan jenis tuh kan. Finance, Finansial, finansial, Kak. Iya, iya, iya. ekonomi. Benar-benar. Bangunin subuh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Masakan? Oh iya ya. Nih masakan, Insya Allah beda tujuan. Dan yang lain-lain ada. Tapi ada juga faktor kedua. Penyebab perceraiannya adalah masalah ekonomi. Kita simplifikasi lah ya. Jadi penyebabnya adalah komunikasi dan uang. Uang itu kita bilangnya udah finance uang. Gini, kalau ngomongin uang kita akan lepaskan dari rezeki. Ini pointers bab 1 hari ini karena rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu adalah saya bisa dempetan sama istri di apartemen ini di Manhattan kalau nggak salah, tapi ada Shanghai apa Taipei gitu ya. Kotanya itu nggak tahu di mana. Yang mau samaan boleh juga cari mungkin Cari kota boleh ya. lain, kita Kota keliling lain, dunia kita kali keliling ini. dunia nanti ya. Terus yang kedua rezeki bagi gue ya, gue bisa lihat yang hari ini senyum-senyum aja gitu ngedengerin jokes garing anaknya dengan tenang, nggak usah mikirin lagi anaknya dulu begajulan banget sampai pusing gitu ya. Aduh anak gue nggak pulang malam, sekarang lihat yang ibuku terus ketawa-ketawa, that's rezeki. So rezeki luas. Yes. Berarti kita balik lagi ke sini, uang itu bagian terkecil dari rezeki. Sampai sini dulu ya, berarti kita akan ngomongin komunikasi dengan uang. Tapi ini ngomongin cerai. Tapi kita bakal ngomongin nih, kalau ngomongin komunikasi sama uang, tapi kita lihat sisanya deh. Kita lihat nih, meninggalkan pasangan, KDRT, mabok, judi, murtad, dihukum penjara, dan zina. Ini dari katadata.co.id. Yes. Tapi intinya, sepakat nggak nih? Tinggal ngangguk aja teman-teman, bahwa permasalahan ini udah kayak benang kusut kalau ngomongin di Indonesia. Ini bab keluarga dulu deh, bab keluarga dulu. Right? Aduh, kusutnya kayak apa ya? Kayak benang. Kusut banget, kayak benang dicampur gitu. Ya, karena yang kalau kita lihat sekarang banyak banget viral kasus-kasusnya di media sosial, ternyata kalau teman-teman bisa lihat tadi ya di bagan itu justru zina, berarti perselingkuhan itu masuknya paling bawah loh, paling kecil. Nah, yang sudah viral aja ternyata itu nggak banyak. Berarti yang kita lihat kayaknya kalau kita buka Instagram, kita buka Explorer, buka berita, kok isinya begini semua, selingkuh semua, kayak gitu, pasangan tuh selingkuh semua masalahnya. Kayaknya tuh udah banyak banget, tapi ternyata justru di Indonesia tuh masalah paling kecilnya, justru kasus perceraian paling banyak yang tadi komunikasi dan uang. Maka baiknya inilah yang harus kita cari ya. Nah sekarang kita akan bicara mengurai benang kusutnya teman-teman. Ini kan pertama kami ya, ketemu sama teman-teman di sini share. Jadi nggak mungkin kita berhasil mengurai semua benang kusut, sepakat dong? Nggak mungkin. Cuman kita ngelihat dari POV benang kusutnya pelan-pelan. Jadi gini teman-teman, ini kita mau ngajak ngobrol dulu.
kalau ngomongin perubahan. Bismillah ya. Ini adalah kita nih, kalau ngomongin garisnya. Aku geser sedikit. Kalau ngomongin garis ini tuh kita nih. Kita itu pasti sampai ke sebuah titik, di mana titik ini kita berpikir, kenapa hidup gua gini-gini amat. Kita pasti berpikir. Ada satu titik yang memang kita tuh kayak, kenapa sih hidup gua gini-gini amat? Bener? Relate? Sudah mulai relate? Yes. Titik ini sudah ketemu belum? Titik ini sudah ketemu belum? Maksudnya titik yang kayak gitu, tapi kita nggak tahu. Yes. Dan titik gini-gini amat itu kita validasi lagi. Kok bisa sampai ke titik ini? Biasanya ada kegalauan yang berputar, mendalam, susah tidur, bingung ini kenapa. Ada yang bisa ditambahin nggak, Mam, kira-kira? Galau, susah Kekhawatiran berlebihan, Yes, apalagi insecure, ketidaktenangan, insecure atas nggak tahu apa, overthinking. overthinking, dan overthinkingnya nggak tahu tentang apa. Jadi sepakat ya, kita udah nyampe di sini. Ternyata ketika kita maju, guys, dan kita sudah, kenapa sih hidup gua gini-gini amat, kita langsung menemukan the benang kusut. Besok ya kita langsung menemukan the benang kusut. Ini sih, dan benang kusut ini udah kemana-mana. Kemana-mana tuh maksudnya kayak akhirnya terlalu jelimet. Dan ini biasanya benang kusut ini yang pertama kita salahkan, nggak pernah diri sendiri, pasti orang lain, minimal pasangan. Lu sih ayah nih, si Ade tuh nakal banget deh. Dengan ngomong si Ade aja nakal banget, kita udah nyalahin orang, padahal benang kusutnya baru ketemu nih. Sampai sini relate? Sampai sini relate ya? Kan bingung ya mau mutus benang kusut yang mana. Coba, benang kusutnya langsung kayak, ekonomiku tuh kurang. Kita tuh juga paginya aut-autan, jam kita parah. Kita nggak punya tujuan hidup. Wah, itu keluar semua. Akhirnya anduk basah di kasur cuma trigger. Iya. Karena permasalahannya itu bertumpuk-tumpuk gitu akhirnya, dan di dalam keluarga itu kan tidak terdiri dari satu orang aja. Banyak isinya, ada pasangan, suami istri, anak-anaknya. Kemudian masing-masing punya masalah yang dibawa. Mungkin ayah bawa masalah dari kantor, ibu juga begitu sama, atau masalah di dalam rumah dengan segala aktivitas di dalam rumah dengan anak-anak dan segala macamnya. Belum lagi permasalahan yang datangnya dari luar. Kadang-kadang masalahnya nggak ada, kita yang bawa sendiri. Kayak misalnya terlalu banyak scrolling ngelihat pencapaian orang lain. Nah, itu bisa bikin insecure, padahal orang yang di dalam sosmednya itu sendiri nggak tahu kita, ataupun nggak mikir kita bakal lihat, tapi bisa bikin kita insecure gitu. Nah, hal-hal ini yang bertumpuk tidak dibereskan satu-satu, nggak dicari akarnya, kemudian inilah yang membuat permasalahan komunikasi tadi gitu. Trigger yang katanya handuk basah di atas kasur itu ya ibaratnya akan jadi besar. Padahal dia hanya trigger, akarnya kita udah nggak tahu. Ini maksudnya benang kusut, nggak tahu mana ujung pangkalnya gitu. Tapi yang namanya benang kusut harus kita cari ujungnya supaya dia jadi lurus lagi. Atau kalau mau pun dengan komitmen bersama, di-cut sekalian, tinggalkan yang lama. Tapi balik lagi, permasalahan manusia adalah daya ingat kita kan nggak bisa kita lupakan gitu aja. Udah lupakan semua, mungkin pernah kecewa, mungkin pernah sakit hati, kecewa sama suami, kecewa sama anak, sama orang tua. Seandainya dengan komitmen benar-benar mulai lagi dari titik nol, seperti Pertamina, mulai dari titik nol, mungkin bisa kita cut langsung. Tapi kalau seandainya berdasarkan komitmen keluarga, kita harus rapihin dulu satu-satu supaya tidak terulang kembali, berarti harus dicari ujung pangkalnya. Kebayangkan, berarti mencari akar masalah ini adalah suatu keharusan sebenarnya. Tapi akarnya di mana, Dim? Nah, biasanya kita pelan-pelan ngurai, dan kalau teman-teman sudah put an effort, langsung ketahuan misalnya, Pak, aku tuh kayaknya selalu marah deh. Misalnya ini seorang istri gitu. Pak, udah ketemu nih akan masalah. Aku tuh sebenarnya selalu marah ketika kamu lebih dari 3 kali nggak ngebales. Kamu cuma read doang. Kayaknya di situ itu trigger emosi aku nggak jelas dan semuanya jadi menggulung.
Kan mulai ketemu akarnya, di mana titiknya. Dan perhatiin teman-teman, ini yang kita rasain, bahwa kalau akarnya sudah mulai ketemu, seperti yang di titik ini nih, akar masalahnya udah ketemu, kita tuh akan maju sedikit lagi, put an effort, langsung paham apa yang harus dilakukan. Baru dari titik biru yang kanan, kita mulai nanjak, ngebenerin. Coba pahamin dulu, bener nggak? Contohnya kayak tadi, contohnya simple. Pah, aku tuh baru tahu, misalnya kata istrinya, aku tuh selalu ke-trigger emosinya ketika kamu tuh udah 3 kali nggak bales, padahal aku cuma nanya di mana. Ternyata itu trigger kecil. Ternyata akar masalahnya ketemu, terus dia bilang sama suaminya, boleh nggak langsung bales aja dulu. Aku nggak butuh exact location, tapi aku butuh kamu bilang iya. Oke, sepakat dong. Ternyata sama istri, dari mulai kesepakatan per hari itu semuanya membaik, menanjak pelan-pelan. Dan mulailah yang namanya kurva elevate atau kurva naik. Kurva naik, proses perubahan menuju hidup lebih baik. Ya, karena teman-teman kan kita tahu ya pasangan itu kita ketemunya itu udah dewasa loh, nggak dari kecil. Sedangkan kakak adik aja perlu banyak penyesuaian. Pasti di sini semua pernah berantem sama kakaknya atau adiknya. Padahal itu ketemunya dari lahir kan. Kita udah tahu, udah kenal, udah satu rumah dari lahir itu aja masih berantem. Apalagi sama suami atau sama istri yang ketemunya udah dewasa. Pasti banyak penyesuaian di dalamnya. Nggak bisa tuh kita bilang, kamu ngertiin aku dong, tapi nggak ngomong apa yang harus aku ngertiin, kata suaminya. Istri berharap suami bisa telepati dan paham apa yang ada di kepala, sedangkan suami segitu nggak ngertinya. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti, kamu mata mendelik-mendelik gitu atau gini-gini gitu, aku nggak paham. Terserah mulu, kenapa sih kamu itu terserah mulu? Gak apa-apa, memang harus disampaikan. Nah itu tadi komunikasi, emang betul harus disampaikan. Put an effort, pasti awal-awal. Mungkin nanti udah 10 tahun, 20 tahun udah paham suaminya. Oh kalau istriku diem gini-gini, tandanya dia pengen bakso. Atau kalau istriku nutup pintu udah ngebanting-ngebanting, tandanya uang belanja habis misalnya. Yang pertama dia ya, kalau ngomongin bakso dia, tapi uang belanja sih dia nggak pernah minta. Mungkin agak relate sama yang lain nih. Tapi bener kan, bener nggak sih? Maksudnya kita harus komunikasi gitu, nggak bisa berharap setelah akad nikah terus suami langsung paham maunya apa. Berarti gitu. kalau lihat kurva yang ini, ternyata kalau istrinya ngambek tiba-tiba, sang ayah harusnya tahu, ketemu dulu titik masalahnya. Moodnya jelek, perbaiki dulu, ketemu nih akar masalahnya. Terus dia mulai nanjak pelan-pelan. Istriku suka bakso, beliin dia bakso supaya moodnya dapat. Tiba-tiba titik kita paham apa yang harus dilakukan. Terus nanti kalau udah paham teman-teman, istrinya bakal ngomong, "Pak, ini aku lagi nggak mood ya. Ini kita jangan bahas dulu masalah kantor." Itu titik paham loh. Dan mereka akan elevate ke tempat yang luar biasa. Ini baru satu kasus. Simple ya. Simple. Kalau saya sesuai janji akan ngambil kasus pribadi. Kasus pribadi saya adalah rokok dulu. Gimana caranya seorang Dimas Adisa berhenti ngerokok setelah nggak tahu berapa lama tuh ngerokok gitu ya. Berhenti ngerokoknya adalah kita tuh nggak tahu benang kusutnya. Di titik mana gue membutuhkan rokok itu ngulik loh teman-teman. Ya, terus udah gitu, aku tuh bener-bener mikir di mana titik gue butuh. Akhirnya sampai waktu itu aku ngomong sama Eza, aku nggak akan bawa rokok pulang. Karena aku takut dilihat sama kakak Aga, anak terbesarku. Jadi aku tidak pernah bawa si pack itu pulang. Sehingga disimpanlah di kantor. Terus aku mikir, bisa nih. Kok bisa gue selama di rumah? Enggak ya? Oke, yang kedua, kamar mandi dan setelah makan. Wah, itu pelan-pelan. Tapi lihat deh, ketemu titiknya guys. Titik akarnya ternyata aku membutuhkan. Udah aja. Setelah dari kamar mandi sudah lepas ya, setelah makan bisa lepas, ternyata ada yang nggak bisa lepas. Aku selalu butuh ketika ngobrol sama temen dan nongkrong. Akarnya ketemu. Abis itu aku paham. Jadi kalau paham tuh lebih ke kayak langsung tahu harus gimana. Dan akhirnya gue pribadi mengambil sebuah keputusan substitusi sama permen terakhir begitu. Udah. Ya akhirnya budget permen menggunung sih waktu itu. Tapi kebayang nggak dari yang tadinya butuh permen banget terus kita elevate sampai bisa. Sampai titik ini dulu, memahami kurva ini dulu ya. Aku mau angkat sebuah polling teman-teman. Sekarang kita tanya sama teman-teman. Coba ya, sorry. Oke, stop share.
Aku mau coba launching sebuah polling. Silakan teman-teman sampai titik ini dulu. Silakan di poll apakah sudah paham atau belum ngobrolin kurva ini ya. Ngobrolin kurva ini. Soalnya abis ini kita mau nanjak ke ujung ini, kurva belum selesai. Kita akan nanjak ke ujungnya. Oke, siap. Bismillah ya, aku tunggu. Kami tunggu nih. Teman-teman silakan udah nyiapin minuman. Sudah ada. Oke, kita tunggu ya, Mam, sedikit. Sudah? Oke, insya Allah. Alhamdulillah, 94% sudah cukup. Kita sudahi pollingnya, nanti kita polling lagi di bab kedua. Oke, kita lihat 94 sudah, dan ini pollingnya anomali, jadi tenang saja, insya Allah ya. Tidak akan ada apa-apa. Oke, berarti aku bisa lanjut. Karena ini ada yang lebih luar biasa. Dim, kalau misalnya memang ini udah selesai nih, ini udah selesai. Anggap satu benang kusut dari berapa ya? Dari 20 benang kusut sudah selesai. Itu ujungnya kemana, Dim? Kan proses perubahan elevate itu menuju lebih baik kan ada ujungnya ya, teman-teman ya. Nah, ujungnya adalah ketenangan hidup. Asli deh, kalau nanya sama orang-orang yang seumuran Yangti, ya oke, uang masalah, uang pasti jadi masalah. Bukan hanya masalah, tapi uang dibutuhkan. Tapi bukan jadi life goal. Life goalnya Yangti adalah pegang uang, tapi lihat cucu. Mending begitu. Pegang uang sambil lihat cucu. Lihat cucunya 70%, pegang uangnya 30%. Sudah bisa begitu karena ketenangan hidup di atas. Kata siapa, Dim? Insya Allah sih bukan kata gue. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi di surat Al-Fajr di terakhir-terakhir, ternyata jiwa yang tenanglah yang terundang sama Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Jadi karena tadi tujuan keluarga itu adalah untuk membawa keluarga ke surga, dan surga itu undangannya untuk jiwa-jiwa yang tenang, berarti selama di dunia kita harus menjadi jiwa-jiwa yang tenang bersama keluarga. Gitu, Nah, teman-teman. Masya Allah. iya, kayak Jadi jiwa ujungnya yang ya. tenang itu harus diusahakan. Jiwa yang tenang itu harus diusahakan, dan ini menjadi sesuatu yang jadi life goal kita. Kapan sih tenang itu tercapai? Kita mundur sedikit aja. Ketenangan hidup itu tentunya kalau memang sudah benang kusutnya ini minimal tinggal 2. Dari 100 benang kusut, maksudnya dari 100 masalah, sisa 2 karena namanya manusia pasti punya masalah, yang nggak punya masalah, mayit, teman-teman. Dead bodies. Kok body sih? Dead body. Jadi ketenangan hidup itulah yang jadi tujuan. Balik lagi, apa itu ketenangan? Tenang itu adalah tidak takut dan tidak sedih ya. Seperti kita pernah share beberapa materi waktu di grup, di dalam grup WhatsApp, bahwa ketenangan itu adalah ketika kita tidak menyesali dan tidak terlalu sedih akan masa lalu, juga tidak takut akan masa depan. Nah, dan itu tuh ada loh di dalam Quran tuh, kalau mau ngomongin Al-Quran itu ada sampai mungkin 14 kali lebih terputar-putar. Tenang, tidak takut atas masa depan, dan tidak menyesali apa yang ada di masa lalu. Dan ini nggak tahu gue ya yang ngerasa, tapi teman-teman nanti bisa validasi di kolom di kolom chat. Ini tuh gue menemukan banget menurut gue di luar ya, tapi di luar mungkin teman-teman sini enggak. Lawannya si ketenangan kan kita jadi life goal. Ternyata life goal itu di luar sana masih uang. Masih uang. Maksudnya life goalnya adalah punya uang. Kan kita tadi ngomong ketenangan, ya kan? Kita balik kayak gini, kita ngomongnya ketenangan. Tapi ternyata kita lihat di luar sana, life goalnya masih di sini. Nah ini gue butuh validasi dulu, bener apa ora? apakah di luar sana gitu orang-orang yang kita tahu, mungkin kita pernah lihat Enggak, tandanya gitu. tenang itu kalau dia megang uang banyak gitu. Kayak misalnya aku harus punya berapa supaya aku tenang gitu. Jadi aku harus mencari sebanyak-banyaknya gitu. Jadi tujuannya adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu yang bikin dia tenang. Tapi bener nggak, relate banget nggak nih? Aku makanya sambil tanya ya sama teman-teman di luar sana, serelate itu nggak? Maksudnya bener-bener uang tuh jadi life goal ya.
kalau uang sebagai alat, kita banget itu. Kita butuh. Bener. Kami aja di komunitas kami untuk dakwahnya sangat membutuhkan yang namanya uang, gitu ya. Jadi bukan maksudnya nggak cinta uang, cinta teman-teman. Tapi bukan jadi life goal, tujuan akhir, glorious purpose. Not that kind of purpose. Bener banget. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah divalidasi, kita lihat buktinya. Ternyata kalau misalnya memang uang itu bikin tenang, teman-teman, ada fakta yang luar biasa. Silahkan dilihat cycle-nya. Mudah-mudahan udah kebaca karena Zoom kami sudah setting ke HD. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Namanya Michael Carroll. Orang yang pernah menang lotre. Tapi dia tidak punya dudukan yang namanya, nanti kita bahas ya. Kenapa si Carroll ini hancur hidupnya? Padahal dia udah pegang berapa tuh Mam ya? 15 juta dolar. 15 juta dolar tuh berapa rupiah ya? Ayo Ayo tulis di chat ya berapa. Oh, Masya Allah. Sekitar 200 miliar. Oh. Ini Mami Eza kalau udah dikasih 200 miliar, sama dia dibikin komunitas baru ini untuk Banyak. kita beli tanah dah. Iya. Bikin jadi coffee shop dan yang lain-lain. Tapi coba lihat deh, parah loh. Dia sampai balik lagi cycle-nya, makanya looping semuanya. Ya. Dan coba deh perhatikan semua ini ketika Ya. uang itu dijadikan tujuan, dijadikan goal tanpa ditempeli rasa. Oh. Uangnya iya, nggak iya. jadi ada artinya. Iya, Ngerti bener. nggak sih teman-teman ditempeli rasa tuh kayak gimana? Misalnya aku mau cari uang sampai berapa? Sampai 100 juta misalnya. Atau jangan deh terlalu kecil. Sampai 1 miliar misalnya gitu. Udah berhenti sampai di situ tujuannya, itu kosong. Uang tuh nggak ada rasa. Uang tuh barang yang tanpa emosi, Oke. gitu loh. Tapi ketika kita tempelkan rasa, misalnya aku mau cari uang 1 miliar untuk apa? Untuk menyejahterakan keluarga misalnya, untuk bawa orang tua pergi haji misalnya, untuk menyekolahkan anak-anak yatim piatu misalnya. Ya. Tempelkan dia dengan rasa, maka dia akan menjadi sesuatu yang berarti, bikin tenang karena ada tujuannya. Iya, betul. Nah, makanya teman-teman, kita sekarang lagi memperbandingkan ya. Di depan kita bandingin dulu nih. Maksudnya biar kita sampai ke pemahaman yang sama, baru kita ngebahas sesuatu yang lebih berat. Oh iya. Soalnya aku mau membandingkan, kalau misalnya memang uang bikin tenang, uang nggak bikin tenang. Tapi uang bisa jadi alat ketenangan, iya dong. Ya. Uang bisa menjadi alat menopang dakwah bahkan, yes. Kita balik ke benang kusut. Ini pertanyaan semua orang, Dim. Terus gue mengurainya dari mana? Terus gue mengurainya tuh dari mana? Coba. Kan benang kusut kita ada yang 1, ada yang 2, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 200. Masalahnya macam-macam. Oke, bismillah, tarik nafas ya. Jawabannya di sini. 3, 2, 1. Nggak tahu, orang tahu lah. Kita nggak tahu. Kan benang kusutnya punya teman-teman. Saya punya benang kusut sendiri, teman-teman punya benang kusut sendiri. Nggak tahu. Kita harus one on one, dan kami mungkin cuma bisa ngomong, oh mungkin begini kak, yang dulu pernah aku alamin. Tapi kakak urai sendiri. Nggak bisa. Saya dan Eza nggak tahu jawabannya benang kusut itu diurainya dari mana. Tapi yang hari ini kita mau bahas, kita mau ikhtiar sama-sama. Ya, kita pengen mensubstitusi mindset yang sekarang nih. Nih, ngomong ini dulu. Mindset yang sekarang. Kita bahas sedikit boleh? Mindset yang ada sekarang kan, punten. Aku sukses kalau uangku banyak, 1. Aku tenang kalau aku sudah nikah, buat yang jomblo. Yang kedua, uang itu segala-galanya, tidak ada uang, aku bukan siapa-siapa, dan yang lain-lain. Itu mindset kita sebut mindset sekarang. Boleh? Boleh ya, kita mindset sekarang yang banyak bikin kita susah. Kita bakal ganti dengan mindset barokah. Oke, kita start dari sini dulu. Karena kalau yang ngurai satu-satu, doain aja. Kita nanti akan ada beberapa di depan sana yang memang kita bahas satu persatu. Misalnya untuk mengurai sabar, mengurai masalah ketergantungan, dan yang lain kita urai. Tapi hari ini, di pertama ini kita bahas dengan mindset barokah. Apa sih barokah? Barokah itu pertama kali kita harus sadar bahwa barokah itu hadiah dari Allah. Datangnya dari Allah.
Dan barokah itu bisa melekat, bisa menempel kepada segala aspek yang ada di hidup kita, baik itu yang bisa dihitung ataupun yang nggak bisa dihitung. Ibaratnya kalau yang bisa dihitung mungkin menempel kepada finansial kita, kekayaan kita, barang kita, rumah kita, juga bisa menempel misalnya pada hubungan kita bersama pasangan, hubungan kita dengan anak, dengan keluarga gitu. Nah, barokah ini bisa menempel di semua aspek kehidupan kita yang kemudian nanti dia akan memberikan efek barokah namanya. Efek barokah yang pada akhirnya akan membawa kita kembali mendekat kepada Allah. Jadi barokah itu benar-benar sebuah Iya. mindset. So, Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dia cycle. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah datangkan lagi barokah yang lebih. Allah datangkan lagi dan begitu seterusnya. Cycle. Jadi tidak berhenti di satu titik. Ketika kita kembali dekat lagi, Allah tambahkan barokah lagi, melekat lagi kepada banyak aspek dari hidup kita. Kemudian efek-efeknya juga kita rasakan, di mana nanti efeknya akan kita lihat ya. Apa sih efek-efek dari kalau kita itu dihadirkan Allah hadirkan barokah dalam hidup kita, nanti kita akan cek. Nah, tapi ini kan kayak sepertinya masih belum jelas gitu ya. Kayak gimana sih maksudnya gitu? Apa sih tanda-tandanya? Apa sih ciri-cirinya gitu sesuatu yang berkah itu, karena kayaknya kata berkah itu sering banget kita ucapkan sampai kita sebenarnya arti sebenarnya apa, maknanya apa gitu. ya barokah Nah, tuh terlalu ini ya. Maksudnya kita sering banget ya, berkah, berkah, berkah. Tapi definisi dalamnya nggak pernah. Dan itu urusannya kita di literasi orang-orang di Indonesia, terutama di dunia ya. Kita selalu menggunakan tapi tidak pernah mendefine secara dalam. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita deteksi dulu, kita ambil contoh, baru kita nanti akan bikin beberapa pengayaan-pengayaan supaya teman-teman bisa lebih paham. Baru kita buka Q&A. Oke, tapi sampai titik ini dulu. Aku mau tanya lagi sampai titik ini. Aku mau buka polling lagi dan ini menurutku penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita relaunch lagi pollnya. Silahkan sampai titik ini di cycle yang ada di sebelah Mami Eza ini. Oke. Aku akan ulang yang ini ya. Kalau misalnya kami akan ulang ketika yang di atas misalnya menyentuh angka 85%, pasti kita ulang lagi. Yuk. Dikit lagi. Oke, Mami Eza, silahkan diulang lagi sedikit ya. Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nanti kalau misalnya kurang kita tambahkan dulu ke sini. Boleh. Jadi biar lebih paham Biar ya. lebih paham, oke? Ini kan baru definisi ya teman-teman. Kita belum masuk kepada efeknya tadi, Yes. efek barokahnya sendiri. Oke, mungkin dari POV aku kali ya, biar lebih enak nih contohnya. Buat aku pribadi, barokah itu datangnya dari Allah. Kadang-kadang kita tuh ngomong berkah itu seperti seakan-akan barokah itu sesuatu yang kita usahakan lalu datangnya munculnya dari dalam diri kita. Nah, ini mindset yang pertama datangnya dari Allah kok. Sehingga seperti harus ditarik dan diturunkan. Kalau bagi aku begitu, memahaminya lebih enak. Soalnya ketika kita merasa bahwa ini mah gara-gara gua kerja ini bagus, berkah nih. Gara-gara guanya ini mesti dikikis banget. Kalau bagi aku begitu. Dikikis sekali. Soalnya barokah itu nanti efek panjang yang kita mungkin lihatnya agak jauh. Dan kita biasanya sebagai manusia ngelihatnya cukup instan. Itu poin pertama. Yang kedua, yang melekat. Nah, melekat itu kepada kita benar-benar yang bisa diukur sama yang nggak diukur. Mungkin yang bisa diukur itu ya mungkin harta itu bisa diukur. Tempat tinggal yang bersih itu bisa diukur gitu ya. Kecerahan muka aja bisa diukur. Suka ada yang bilang, contohnya nih, Mami Eza, ya gitu kan, tuh mukanya begitu. Cerah banget sih sekarang. Wallah, itu bisa diukur gitu. Efek barokah ini yang nanti akan kita dalamin seperti apa sih? Dan membawa kita semakin dekat dari Allah. Aku ambil satu contoh ekstrim. Seorang cucu maling, yang dimana bapaknya maling, kakeknya maling, dan om-omnya maling. Ketika dia mendapatkan harta hasil rampasan malam itu,
banyak, dia pun bisa mengklaim berkah banget ya hari ini. Malam ini kita ngegasak ya banyak banget. Allah ridho kayaknya. Ya kali Allah ridho. Ini poin terakhir. Iya, berarti harus dilihat dari yang terakhir itu ya. Apakah sesuatu itu membawa kita Ya, makin dekat kepada Allah? Apakah sesuatu itu bikin kita tambah beriman kepada Allah, tambah percaya gitu dengan Allah, atau malah menjauhkan? Nah, berarti ini harus ada tolak ukur yang terakhir ini. Itulah tandanya bahwa sesuatu itu ditempeli keberkahan atau tidak gitu. yes. Nah, kita mungkin bisa lihat ciri-cirinya dari sini ya. Jadi keberkahan, bagaimana sih kita tahu kalau sesuatu itu ditempeli keberkahan, di sesuatu itu ada berkah di dalamnya gitu. Nah, salah satunya itu adalah jika sesuatu itu kecil, maka dia akan selalu bertambah. Dia akan selalu bertambah. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita ngitungnya mungkin uang ya, karena lebih mudah kalau uang tuh untuk dihitungnya. Jadi ketika mungkin uangnya kecil, uangnya sedikit, dia akan bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Walaupun mungkin pertambahannya nggak banyak ya, Ya. nggak besar gitu. Tapi dia nambah terus, nambah terus, nambah terus gitu. Dan jika sesuatu itu besar, maka dia impact-nya akan meningkat. Impact-nya akan meningkat. Kita lihatnya dari impact. Impact berarti manfaatnya untuk orang lain gitu. Kalau waktu itu kita ini ya kita contohkan misalnya gitu. Taruhlah seseorang yang punya misalnya ini loh apa sekolah ngaji gitu yang buat anak-anak misalnya punya sekolah ngaji dari si bapak haji ini gitu. Tadinya kecil hanya menampung cuman bisa 5 orang misalnya kan. Hanya bisa menampung 5 orang. Lama-lama dengan sedikit effort gitu yang datang jadi lebih banyak, entah mungkin dari word of mouth gitu ya, dari kata-kata orang ngasih tau, di situ tempat ngajinya bagus loh, gurunya baik misalnya gitu, mudah diterima ininya cara mengajarnya sama anak-anak kita lembut kayak gini-gini. Akhirnya orang datang bawa anaknya. Tadi yang mungkin anaknya 5 bertambah jadi 7, tambah jadi 9, tambah jadi 10 dan seterusnya. Lalu setelah besar dia akan meningkat impact-nya atau manfaatnya. Gimana maksudnya? Misalnya kalau tadi dia cuma buat anak kecil aja nih ngajinya, akhirnya ibu-ibunya juga bisa diajarin. Akhirnya ibu-ibunya ikut juga yuk sekalian daripada nungguin anaknya aja, ibu-ibu bisa ngaji juga. Akhirnya ibu-ibunya jadi ngaji juga. Bermanfaat lebih akhirnya. Kenapa? Ketika ibu-ibunya sudah bisa ngaji, dia akan bisa ngajarin yang lain gitu. Dia bisa ngajarin anaknya yang lain yang di rumah, atau dia bisa ngajarin teman-temannya yang lain juga di sebelah rumah gitu. Jadi bermanfaatnya itu, kebermanfaatnya tuh meningkat. Dan satu lagi nih teman-teman, kalau kita mau cek nih ya, apakah sesuatu itu dihadirkan berkah, yaitu adalah dia sustain, artinya berkelanjutan. Kata kunci dari sustain itu adalah stabil, stabilitas, dan continue. Stabil dan continue. Jadi sesuatu itu ada terus. Walaupun mungkin kalau progresnya tuh nggak besar gitu. Kalau misalnya seandainya kita bayangkan dia sebuah kurva, kurvanya itu nggak eksponensial gitu, nggak tinggi, pelan gitu naik, tapi dia naik terus. Dia naik terus, nggak pernah turun gitu. Nah, itulah tanda-tanda tiga tanda berarti tadi bahwa ketika dia kecil maka dia akan selalu bertambah, ketika dia besar dia manfaatnya semakin meningkat, dan dia sustain, dia berkelanjutan, dia dapat terus dirasakan gitu, dan bisa jadi pahala jariah bagi si orang yang ditempeli keberkahan ini. Oke, aku coba review dulu dan teman-teman silahkan lihat, silahkan dicek dulu 3 hal ini, diserap dulu, mangga. Kalau di Sunda tuh mangga teh maksudnya silahkan ya. Lainnya tiba-tiba kita punya pohon mangga enggak? Mohon maaf, sebelah saya juga orang Padang tapi sekarang Sunda banget. Oke. Nah, sampai di titik ini dulu, mungkin aku akan kembalikan dulu ke Kak Syab. Kita coba buka, let's say 2 pertanyaan mungkin Kak Syab ya. Boleh teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Dimas dan Mbak Meza mengenai kenangan hidup, mengurai benang kusut yang kayaknya nggak ngerti deh kadang mesti mengurai dari mana nih gitu ya. Dan kita juga tahu makna barokah itu ternyata
bisa kita lihat ciri-cirinya nih, apakah sudah ada dalam keluarga kita atau belum. Ya teman-teman, seperti yang sudah diinfokan bahwa kita buka 2 pertanyaan, untuk yang mau bertanya bisa di raise hand, bagi yang ingin bertanya. Silakan 2 orang penanya terlebih dahulu. Boleh Bisa nanti langsung raise hand ya, raise hand silakan. ya. Ya. Oh, ini masih malu-malu nih kayaknya ya. Atau lagi sedang menyerap apakah Iya iya makanan betul barokah, betul. atau lagi Makanya tadi mulai tuh bulan aku puasa. kami tuh takut, maksudnya gini, kami takut terlalu lambat atau terlalu cepat gitu. Jadi kita tadi lagi ngukur ya Kak Sab ya. Kalau kita ngobrol sama Sabrina, biasa ngebut ya Sab. Prrrr, gitu. Sabrina udah biasa. Oke, nanti kalau misalnya memang ada yang mau dibacakan sama Sabrina dan cenderung private, DM mungkin ya Kak Iya. Sab ya. Iya, boleh Oke, banget. Nah, ini sih udah ada sih Kak di kolom chat, baru mau boleh boleh boleh. boleh? Dari Kak Agustin, bagaimana caranya menyusun skala permasalahan? Nah, mungkin ini kan tadi kan udah banyak banget benang kusutnya ya. Mana dulu Iya. yang mau diselesaikan gitu Kak? Itu kayaknya bikin bingung ya. Kadang jadi apakah bisa bersamaan? Karena kan ketika Iya, masalah iya. datang satu, nanti ada masalah lagi yang lain nyangkut gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Iya, iya, benar-benar. Ini based on pengalaman kami ya. Kita kembali ke si benang kusut dulu, teman-teman. Boleh ya? Tapi karena skala permasalahannya juga kita akan bingung nih. Maksudnya mana yang dipotong gitu. Berusaha diurai. Karena kalau ngurai benang kusut, teman-teman, bayangin benang kusut bener deh. Ngurainya tuh satu-satu sampai kita kehilangan kesabaran. Ujungnya kalau gunting tuh total reset gitu ya. Skala permasalahannya adalah kalau kami susunnya pasti kami melihat dulu dari apa yang Allah paling benci sampai yang Allah paling suka. Kalau dari gue sih begitu, karena memang kalau kita mau ngomong kata dia, menurutku permasalahan paling berat ini Pap, kita harus selesaiin dulu sebentar. Kata Eza adalah sesuatu yang sudah Eza pelajari 30 tahun ke belakang. Semua buku yang sudah dia baca, semua teman yang sudah dia pelajari, semua kasus yang sudah didapat, itu kata Eza. Tapi kalau kata saya, beda juga. Buku saya yang dibaca sama Eza beda, sehingga referensi kami berdua beda. Sehingga kalau misalnya mau menentukan masalah mana yang mau kita sikat duluan nih, Mam, mau kita urai duluan. A, gue, C. Itu aja bikin benang baru. Permasalahan baru. Nah, kami di satu titik kami stop di situ. Jadi kayak kalau kata teman kami Mario Irwinsyah dan Ratu Anandita, kalau kita berantem nih ibaratnya gitu ya, mau pakai aturan siapa, gue atau lu? Dia berhenti di satu titik gede deh, kita pakai satu aturan absolut yang kita sudah ukur, kita validasi aturan ini benar. Tidak ada celahnya, tidak ada cracknya, ini utama. Mending kita kasih effort sedikit untuk masuk ke dalam apa yang Allah mau. Baru susun priority dari situ. Allah paling gak suka apa? Sikat duluan. Yes. Ibaratnya nih ya, kalau misalnya kita sebagai pasangan di dalam keluarga gitu, dari Ya. sesuatu yang jadi kewajiban dulu gitu, misalnya sholatnya masih bolong-bolong. Satu, masalah dong Ya. itu. Kedua, kita suka ngaret, misalnya janjian suka ngaret. Kalau misalnya kita lihat dari referensi yang absolut, pastinya yang jadi permasalahan pertama harusnya sholatnya dulu dibenerin gitu loh ibaratnya. Oke. Walaupun nih sifat ngaret ini aku benci banget, misal gitu ya. Misalnya istrinya nggak suka banget ngaret, Ya. sedangkan suaminya doyan ngaret gitu. Akhirnya tiap mau berangkat berantem lagi, tiap janjian nganter anak berantem lagi. Asli. Walaupun itu mungkin sepertinya mendatangkan masalah yang lebih banyak karena Ya. jadi sumber berantem, tetapi kalau kata Allah referensinya bahwa yang Allah paling nggak suka adalah ketika kamu nggak sholat, atau ketika kamu meninggalkan dengan sengaja atau memudah-mudahkan gitu ya waktu sholat, berarti itu dulu yang harus dibenerin gitu. Jadi kita memang benar-benar harus bisa cek gitu loh, checklist gitu, menceklis dalam hari ini kayaknya apa ya yang Allah nggak suka aku kerjain hari ini. Jadi di checklist. Nah, karena biasanya kita tuh nggak terbiasa menceklis. Jadi berapa puluh tahun kita hidup tuh kita nggak biasa menceklis, makanya benangnya tadi kusut banget. Yes. Kita mulailah dari sekarang menceklisnya itu per hari, mungkin karena lebih mudah, masih ingat gitu.
Akhirnya jadi mengurai benang kusut tadi Ya, tidak sesusah itu akhirnya oke. gitu. Aku juga mulai pertama kali ngelis, ini kalau misalnya urusannya sama anak gitu. Waktu dulu kan aku juga kurang komunikasi sama anak, bahkan pernah sampai sekali atau 2 kali gitu main tangan sama kakak yang paling atas maaf ya yang sekali 2 kali nggak apa-apa lah ya. Kan dulu langsung Mukanya cucuku yang dipukul gitu. Pelan kok yang tapi pernah dari situ aku nyesel banget dan gimana caranya kok emosi ini kayak cepet ya ke triggernya. Belajar dari Bu Oki Nafitriani, itu guru saya juga, Cikgu saya manggilnya. Dari Cikgu lah saya belajar Bu Oki, coba catat, coba urut, coba journaling. Allahu a'lam bishawab. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa nyusun bareng-bareng. Kita coba pilihkan. Ini bebannya kita bagi sama Kak Sabrina. Kak Sabrina boleh pilih pertanyaan kedua atau enggak deh kayaknya banyak 2-3 kali ya. Abis Iya. itu kita lanjut ke Iya, banyak, satu banyak. solusi. Kami jawab 2 pertanyaan dulu, abis itu kita lanjut ke satu solusi terakhir, abis itu kita buka lagi final question. Iya. Silakan Kasab yang pilih biar Ini kita. aku dari Kak Elsa kali ya Kak, ini agak relate sih sama tadi materi. Berarti Ya. termasuk tanda pernikahan yang berkah jika rumah tangga itu terus berproses lebih baik ya, baik itu lebih baik rasa tenangnya, lebih baik ekonominya, lebih baik tingkat keimanannya dan lain-lain, walaupun proses di dalamnya sangat lekat dengan keributan dulu, biasanya baik ribut kecil maupun besar. Menarik sih pertanyaannya. Gimana nih Kak? Itu juga jadi wow. Iya, berarti kan ada proses ya, gitu. Lihat tadi kalau kita lihat yang tadi tuh, Ya. Dia akan bertambah terus. Misalnya kalau misalnya rasa tenangnya bertambah, tingkat ketenangannya bertambah, ekonominya juga. Ya. Dan kalau ekonomi ini ada lagi yang lebih mudah untuk dihitung. Oke, dia bertambah, terus sudah gitu meningkat manfaatnya. Ibaratnya gini, ketika ekonomi itu tadinya hanya bermanfaat untuk keluarga ini aja, tapi lambat laun nih ekonomi keluarga bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Misalnya seperti apa? Mungkin kita rutin memberikan biaya pengasuhan untuk anak yatim. Ini kan bermanfaat, nambah satu orang yang dapat manfaat dari ekonomi keluarga kita. Dan begitu seterusnya, bertambah. Walaupun proses di dalamnya sangat lekat dengan keributan dulu biasanya katanya. Ya nggak apa-apa, semua itu berproses gitu. Karena di dalam Islam itu, Masya Allahnya itu proses kita pun dinilai Ya. gitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba diharapkan untuk dari titik yang tadi kan titiknya ada awal mulanya Awal sampai ke mulanya. ujung, nggak tiba-tiba dari sini naiknya ke atas gitu, tapi pasti dia miring. Jadi karena ada proses gitu, nggak masalah. Balik lagi, kalau dia sedikit dia akan bertambah, kalau dia banyak dia akan meningkat, dan itu sustain. Yang penting jangan berhenti gitu, jangan berhenti. Dan kalau ngomongin ini sama kok, keributan itu kan friksi ya. Nah, kami mencoba mensubstitusi juga dengan menurunkan barokah tersebut. Kan kalau diturunkan barokah sama Allah, obrolan 2 orang ini bisa ada levelnya. Dari yang level normal sampai level huru hara. Nah, friksinya tuh level berapa? Kalau kita mulai mendivine lagi, supaya barokah itu turun dari Allah, kita tetap jaga friksi pun. Kalau ada friksi, kita jaga di level bawah. Contoh, kalau bagi kami ya, kami boleh ambil contoh diri sendiri supaya nggak ngambil contoh orang lain ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah jaga nih. Kalau kami ada sesuatu yang diargumenkan, kami selesaikan di mobil sebelum turun. Karena kita tahu kalau kita belum selesai, ada anak di tengah friksinya meningkat kan levelnya. Sehingga yang tadi bahasa keributan, kami akan reduksi dengan mengambil sebuah step. Stepnya apa? Parkir aja yuk mam, jauh di sana. Kayaknya ini kita belum selesai, belum ketemu titiknya. Oke, duduk. Terus kita sama-sama tahu tidak ada yang meningkatkan volume suara. Nggak apa-apa kalau lagi ibaratnya minum kopi, gini, kan bisa ngegigitnya. Jadi gini, mam. Tapi suara kan nggak ningkat. Itu kalau bagi gue itu sebuah step. Bahwa
tidak meningkatkan suara, apa yang harus kita gigit? Mungkin sedotan. Tapi ketika kita jauh dari anak, friksi itu bisa di level itu sehingga kata ribut tadi bisa disubstitusi dengan ditambahkan, ditempelkan barokah, itu ribut akan turun menjadi diskusi. Diskusi, benar. Karena Diskusi kita over coffee ya. Yes, karena kita berdua suka ngobrol. Ya. Ibaratnya kalau mau debat nih dijabanin sampai subuh, boleh. Asli. Dua-duanya punya tenaga banget buat ngomong kalau mau kita debat kusir gitu ya. Tapi balik lagi, tujuan kita ngobrol itu kan untuk mencari solusi. Iya. Berarti berarti menurunkan selfishness dan mengubahnya menjadi selflessness. Nah, cakep nggak tuh? Iya, ditingkatkan kan berarti balik lagi ke bahasan Mami Eza tadi, ketika ada barokah nempel, pasti ada yang meningkat. Pemahaman kami terhadap komunikasi kami berdua, insya Allah meningkat karena si barokah tadi nempel di komunikasi kami berdua, dilekatkan, bahasanya begitu. Tapi kan kita urai satu-satu ya, nanti bulan depan di kom berikutnya kita akan tempel lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Kak Sabrina pilih lagi satu terakhir baru kita maju. Soalnya ada satu solusi di dua permasalahan awal tadi. Ini ada yang direct message Boleh. ke aku ya, boleh aku bacain ya. Barokah itu kan datangnya dari Allah. Nah, apakah untuk memahami barokah itu perlu dilatih? Karena kadang kita masih campur aduk memaknai kata barokah. Gimana nih, Masya Kak? Allah. Masya Allah, Masya Allah. Betul perlu dilatih. Makanya tadi salah satunya adalah dengan mencatat ya. Ya. Kadang-kadang kita itu karena memang kita seringkali ini loh, usaha sama dengan hasil. Itu dari dulu tuh kayaknya sangat familiar dengan kata-kata itu, usaha sama dengan hasil. Akhirnya kita lupa menempatkan satu faktor lain di situ, yaitu izin Allah. Ya kan? Walaupun misalnya usaha kita besar nih, kalau seandainya kita pakai rumus usaha sama dengan hasil, harusnya hasilnya juga besar. Iya. Tapi kan sering juga teman-teman mengalami ataupun menyaksikan sendiri bahwa ketika usahanya besar, belum tentu hasilnya ikut besar. Bisa jadi menemukan kegagalan, atau kemunduran, atau kecil ternyata hasilnya. Kenapa? Karena sebenarnya ada faktor lain di situ, yaitu izin Allah. Nah, ketika kita sudah paham ini bahwa ada izin Allah di situ, kita bisa kemudian mulai menuliskan atau melis nikmat-nikmat apa sebenarnya yang udah kita dapat dari Allah gitu. Kita naikkan lagi derajatnya. Nikmat kecil yang tadi tidak bisa dirasakan, ketika kita ingat-ingat kembali, kita ukur-ukur kembali, kita hitung nikmatnya Allah. Walaupun nikmat Allah nggak pernah bisa dihitung, tapi usaha untuk menghitung nikmat Allah itu akan mendatangkan rasa syukur, gitu. Nah, betul perlu dilatih. Ketika kita melatih itu tadi, melatih melihat nikmat, melatih rasa syukur, melatih melihat apa aja maksiat, kesalahan yang pernah kita buat. Di situ kita baru bisa lihat bahwa oh iya ya, ini nih usaha yang kecil ini ternyata berkahnya besar gitu. Balik lagi kan tadi ada ciri-cirinya, bisa kita catat kan mana ya dari usaha aku ternyata dia mendatangkan berkah paling besar, mendatangkan manfaat paling besar. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata awam kayaknya dia nggak besar gitu. Contohnya misalnya gini, contohnya ya, ada seorang manajer lah misalnya di dalam suatu kantor, ibaratnya gajinya udah besar, kalau orang lihat dia mungkin udah sukses gitu ya, keuangannya berarti bagus gitu, tapi ternyata di lingkungan rumahnya beliau ini rajin banget buat nyapu musola. Misal nyapu musola. Nah, tapi manfaat dia dari nyapu musola ini akhirnya yang datang ke musola jadi lebih banyak karena bersih musolanya. Terus udah gitu dia keluarkan uangnya misalnya buat beli AC. Berapa sih harga satu AC untuk seorang dengan kedudukan seperti beliau gitu. Tambah satu AC, wah makin enak musolanya, anak-anak jadi pada main di musola. Yang tadinya malas ke musola sekarang mainnya di musola aja soalnya dingin gitu. Akhirnya banyak yang dapat manfaat, kemudian manfaatnya meningkat. Akhirnya musolanya jadi bisa besar karena
karena banyak jamaah yang datang, otomatis banyak yang kasih infak. Akhirnya ini ternyata mendatangkan berkah yang begitu banyak di dalam hidupnya dia, yang dia kira mungkin tadinya jabatan dia yang di dalam kantor itulah yang sebenarnya membuat dia sukses di dunia. Tapi ternyata keberkahan itu nempel dari usaha kecilnya yang mungkin gak banyak orang lihat. Tapi ternyata inilah yang justru menghasilkan banyak berkah dan menjadikan bekal yang banyak untuk nanti ke akhirat dibandingkan kerjaannya gitu. Dia emang harus ditulis, Yes, dan dilihat. ini kalau buat aku pribadi, latihan pertama sih, ini buat gue pribadi ya, latihan pertama itu bener-bener di step one loh. Barokah itu diturunkan dari Allah. Sekarang kalau kita belum mempelajari siapa yang menurunkan barokah, kadang-kadang keyakinan kita juga kalah sama rice cooker. Coba kita bayangin ya, pernah nggak ngelihat rice cooker sedetik sekali gitu? Itu kita masukin beras loh, itu bisa aja jadi macem-macem. Yakin banget jadi nasi dan siap dimakan. Kagak pernah kita 5 detik sekali ngelihat rice cooker. Jadi nggak, jadi nggak, jadi nggak, jadi nggak. Seyakin itu, sampai ketika perut kita keroncongan, baru kita buka rice cooker. Seyakin itu kita sama si alat rice cooker bahwa dia mengubah beras menjadi nasi. Padahal nggak transparan. Nggak kelihatan prosesnya. Tapi untuk percaya bahwa barokah itu diturunkan sama Allah, yes, need proses, butuh time. Nah, keyakinan kita sama sang penurun barokah itulah juga kalau buat gue itu latihan yang luar biasa dan efeknya luar biasa. We called it God consciousness. God consciousness yang tadinya kita per sejam baru sadar, oh iya kita punya Tuhan ya. Akhirnya, kalau dulu mungkin 2 hari sekali, baru sadar, iya kita ada Allah ya. Ngapain kita takut ya? Sampai dari God consciousness-nya ini 2 hari sekali kita sadari, sampai nanti ujung-ujungnya bisa kayak tiap detik kita conscious bahwa ada sesuatu yang besar sekali, maha pemilik, pencipta, pengatur segalanya. Sehingga ketenangan itu turun karena barokahnya ada di mindset. Makanya tadi kita minta sama teman-teman, kita balik dulu ke timeline sebentar. Terima kasih teman-teman yang sudah ngobrol-ngobrol, karena kita tuh ikhtiar utamanya hari ini mau mensubstitusi mindset yang sekarang dengan mindset barokah. Kita ambil contoh. Kita ambil kasus. Kita ambil kasus. Healing harus ke Canggu. Kok gue Canggu ya nyebut. Tapi rata-rata anak Jaksel ke sono. Anak Jaksel lari ke Canggu. It's a mindset. Healing harus liburan. Tahu nggak healing sebelah gue kemana? Ada brandnya terkenal banget di daerah gue. Namanya Bakso Dino. Seporsinya berapa? Yang urat sama telur. 28. 28 guys, kagak usah ke Canggu. Nggak tahu kenapa mindset dia healing itu adalah ke sana tidak diganggu anak-anak dulu. Sehingga dia bisa menikmati potongan bakso demi bakso demi bakso. Jauh-jauh kita ke rumah Yangti ke Margahayu yang dicari bakso Saturnus. Kayak bilang, "Mam, ini teh udah di Bandung ya, kita cari kemana yuk?" gitu. Orang aku pengennya bakso katanya. Jadi berarti ada sebuah mindset healingnya dia tidak sama dengan yang lain, dan menurut dia gue nggak usah sama. Barokah gue turun ketika sudah ada bakso di lidah, kuah sih kayaknya terutama. Gue rasa kalau itu bakso diganti sama PMP juga jadi itu mah. Sehingga mindsetnya ketika sudah diganti mindset barokah, healingnya tersebut dia hitung semuanya. Allah ridho nggak kalau gue ke Bali ninggalin anak-anak jauh-jauh? Kayaknya Allah lebih ridho dengan gue ke Bakso Dino. Si papi juga lagi nggak punya banyak uang nih kayaknya ya kalau gue ke sono gitu. Jadi mindset si healing harus ke diganti. Healing gue pun harus barokah. Ganti sama dia. Jadi berarti kita harus punya kerangka berpikir supaya kita bisa mendatangkan barokah. Kerangka berpikir seperti apa yang harus kita punya di dalam keluarga supaya keberkahan tuh datang gitu. Kerangka berpikir kayak apa tuh? Pertama, pastinya nih, yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Believe in the oneness of God gitu, bahwa Allah satu-satunya. Kenapa? Karena dengan mempercayai bahwa Allah lah satu-satunya gitu, yang datangnya keberkahannya dari Allah, akhirnya apa-apa yang kita lakukan, kita akan cari ridhonya. Kayak tadi, aku mau healing, cari yang mana ya yang lebih Allah ridhoi, kita bisa menimbang dan mengukur kok gitu. Kalau pergi liburan, berarti nanti uangnya habis buat ini, tapi anak jadi nggak dapat ini, suami kerjanya lebih nambah, lalala. Nah, itu kan bisa dihitung. Mana sih yang Allah ridho?
itu bisa jadi suatu pertanyaan yang bisa kita tanyakan terus ketika kita mau ngambil keputusan, ketika kita mau melakukan suatu tindakan, ketika kita mau mengucapkan perkataan, kita bisa bilang atau dalam pilihan, Allah ridhonya aku ngapain sih gitu. Ini penting banget, makanya kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya. Nah, sehingga apa-apa yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah gitu. Satu itu. Yang kedua, percaya kepada hari akhir. Kenapa? Ini teman-teman kalau denger kok kayaknya kok se-cheesy ini ya, semudah ini ya pelajaran rukun iman misal, dan 3 doang lagi nih yang ada di sini. Anak SD juga tahu, tapi betul kita tahu waktu SD rukun iman sama rukun Islam, tapi kita nggak pernah memaknainya sedalam itu gitu. Tadi sebelum masuk kelas ini saksi hidupnya nih, aku nangis tiba-tiba karena mau murojaah materi dan itu ada tentang rukun Islam. Terus aku nangis, terus bilang, kalau aku hari ini tidak beragama, aku bilang aku akan langsung syahadat mengetahui betapa dalamnya ini rukun Islam. Tapi nanti kita bahas. Kita kesini dulu aja. Rukun iman, baru 3 ini doang ya. Beriman kepada hari akhirnya. Kenapa penting? Karena ketika kita tahu apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nantinya gitu. Kalau kita beriman kepada hari akhir, akhirnya apa-apa yang kita kerjakan di dunia dan sekarang ini kita timbang, kita ukur gitu. Aku harus bertanggung jawab loh akan ini nanti. Sanggup nggak aku nih? Gak main-main. Nggak main-main. Sanggup nggak dengan amal yang aku udah punya? Sanggup nggak dengan pahala yang sudah aku kumpulkan gitu? Ya kalau kita punya mindset begitu, pola berpikir bahwa nanti kita percaya akan ada hari pertanggungjawaban, kita nggak akan segampang itu untuk melakukan hal-hal yang Allah nggak suka. Oke, berarti dengan niat untuk mendatangkan keberkahan lagi dong pastinya gitu, karena keberkahan itu datangnya dari Allah. Lalu yang ketiga, kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena disinilah letak ritual dan value-value yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Manusia itu apa-apa yang dia kerjakan itu tuh ada value-value yang menjadi pedomannya. Maksudnya gini, ada orang nih yang value-nya kejujuran. Apa-apa dia pasti jujur. Dia nggak mau tuh kayak misalnya korup 500 perak aja tuh nggak mau rasanya. Nggak usah deh uang, korupsi waktu aja. 5 menit lagi keluar nih. Ya. 5 menit lagi nggak apa-apa deh, udah keluar aja gitu. Itu kan sebenarnya korupsi juga, tapi kalau kita secara sadar kita punya value kejujuran, nggak akan kita lakuin gitu. Nah, jadi value-value inilah yang kalau dibilangnya inilah yang memanusiakan manusia. Seorang manusia menjadi manusia jika dia punya value-value yang dia pegang untuk menjalani kehidupannya. Nah, kenapa kita di sini harus beriman kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena value letaknya di situ. Kita mencontoh kepada Rasulullah SAW yang punya value-value yang sangat indah, yang sangat bagus, yang jadi way of life kita, jadi pedoman hidup kita. Lalu ritual-ritual, di mana ritual-ritual ini pun seperti maksudnya ibadah-ibadah harian, sholat, baca Quran, yang itu pun mendatangkan keberkahan dengan sendirinya gitu. Nah, jadi frameworknya, cara kita berpikir di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, jika kita ingin mendatangkan keberkahan, harus ada ini dulu. Harus memaknai ini dulu dengan benar, dengan dalam, baru nih kita bisa melangkah berikutnya nanti nih untuk mengerjakan step-step apa aja sih gitu yang harus kita lakukan untuk menjemput si berkah itu, untuk memancing keberkahan itu datang. Coba kita lihat daily framework ini. Daily basis tapi misalnya ya. Kalau ngomongin ritual, seriusan Dim? Ngomong ritual? Iya dong. Semua perusahaan punya ritual. Teman-teman pernah makan di ramen? Pasti disambut, that's ritual. Pernah masuk ke dalam sebuah tim marketing yang luar biasa, mereka akan kayak closing, that's ritual. The best ritual tuh apa sih? Ternyata the best ritual adalah yang value-nya sesuai Quran sama Sunnah. Cari yang value-nya lebih tinggi dari ini. Cari referensi yang lebih atas daripada ini. Gue pernah ngobrol sama beberapa pakar psikolog tentang Quran dan dia bilang, Dim, source dari semua ilmu psikologi itu Quran. Coba lihat deh. Ketika hatimu tenang, wajilat kulubuhum, hatimu ketika mengingat Allah bergetar, rasa getar di dalam hati itu bisa di-divine di dalam psikologi, di dalam biologi, di mana-mana dari satu ayat yang luar biasa. So, kenapa Quran dan Sunnah dan ritual ini? Carikan kami value lebih baik dari ini. Carikan kami ritual yang lebih baik dari ini. Kebayang nggak? Punya sebuah pagi yang holistik. Aku ambil contoh ya. Sebuah pagi yang holistik banget.
Dari mulai kita benar-benar disuruh, kan kalau di sana lagi wake before 5, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak kita wake before 4, wake before 4. Udah gitu mindful lagi. Mindful banget dengan kita bangun disuruh baca sebuah ayat Ali Imran terakhir. Terus udah gitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baru bangun udah disuruh mindful. I belong to Allah. Nanti pun aku akan bertanggung jawab di hari akhir dan aku akan dihidupkan kembali. Allahu Akbar. Sebelum stretching. Alhamdulillah dulu bersyukur dan kita disuruh mindful. Bangun ritual sendi-sendi dari mulai yang alhamdulillah teman-teman nih kayak sebelah gue gitu yang memang suka charging malam-malam bangun baca Quran sama teman-teman Terang Jakarta start baca Quran emang ngada-ngada mereka nih. 2:30 start 2:30 setengah 4 Jam 3. jam 3 start baca Qurannya. Sama teman-teman girls Terang Jakarta. Rituals itu yang bakal membangun karakter kita luar biasa. Beriman sama hari akhir. Berani nggak orang yang percaya sama hari akhir korupsi 1.000 perak pun nggak berani karena imannya sudah tinggi. Makanya balik lagi tingkat paling atasnya God consciousness. Sampai saat ini aku mau tanya dulu sama teman-teman, kita keluarin polling dulu yang tadi. Ini akan keluar terus kok di setiap kom kami insya Allah supaya kita punya pemahaman yang sama di framework tadi. Barokah diturunkan, ya nggak sih? Kita belum bahas satu persatu benang kusut enggak, kan kita baru mengganti mindset dengan barokah. Kalau ini sudah lewat, saya mau balik ke awal karena ini result yang quick banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi nggak kaci baru 72 ya. Kita tunggu dulu sampai ya 138. Sudah cukup, kita move on. Kita bakal ngomongin cuan. Iya dong. Lucu banget. Gening orang Saturnus, mohon teteh, mohon abi orang Saturnus, ibu ge pun biang orang Saturnus, orang Sukabumi tepat nama mohon. Dulu di Mars Utara 2, terus kami sempat di Sederhana, Pasar Sederhana. Kakak dibagikan recording insya Allah. Kak Sabrina gimana? Insya Allah ya. Oke, nampaknya sudah cukup ya. Oke, 80 dari 81 orang yang aware tambah 2 96 7%. Aku end dulu, aku share resultnya. Dari result ini insya Allah ya kelihatan resultnya. Kita lanjut berarti kita bakal ngomongin sesuatu. Karena kalau tadi ngomongin perceraian, ini kan kita balik lagi ke kisah nyata dulu. Tadi kita ngomongin the big framework, the big thing, mensubstitusi mindset barokah ke every lini. Ya, semua lini kan cukup susah juga ya. Kita balik ke pertama. Oke, bismillah ya. Nah, oke. Tadu, cek. Ini ada checkpoint bentar. Saya izin bertanya. Saya masih bingung yang bagian skema di awal yang membawa kita semakin mendekat kepada Allah dan melekat pada aspek kehidupannya. Oke, aku kembali ke sini dulu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita pelan-pelan. Ya, boleh dijelaskan sedikit korelasinya dengan Boleh. gift dari Allah dan efek yang diterima yang ini. Oke. Bismillah. Oke. Ya, nah jadi kita tadi memang belum sampai ke sini ya. Jadi ketika keberkahan itu sudah menempel kepada aspek-aspek kehidupan kita, ada hal-hal yang bisa kita rasakan gitu. Hal-hal yang bisa kita rasakan. Salah satunya itu keberkahan waktu, teman-teman. Nah, ini pernah nggak sih teman-teman merasakan kayak ngerjain waktu yang terpakai cuma sebentar, kayak cuma 1 jam gitu, tapi banyak hasil yang bisa dikerjakan. Nah, itulah salah satu tanda efek dari berkah itu. Jadi waktu kita jadi berkah, rasanya lama, panjang gitu. Padahal pas cek jam, oh baru cuma 1 jam. Nah, ini tipsnya sebenarnya kita mencari waktu-waktu berkah yang Allah udah kasih, yang udah Rasulullah tunjukkan. Salah satunya adalah keberkahan waktu pagi. Coba deh kalau misalnya ada suatu tugas yang kayaknya tuh membutuhkan banyak konsentrasi, kerjakan ba'da subuh, kerjakan setelah subuh. Insya Allah teman-teman akan ngerasain keberkahan waktunya di situ. Pas lihat jam, ternyata baru jam 6 gitu, baru 1 jam, tapi ternyata banyak yang bisa dikerjakan. Nah, ini efek-efek berkah tadi yang
pada saat di siklus itu ya, di efek barokah yang belum kita bahas. Satu, yang kedua nih, misalnya contohnya makan, kita bisa puas dengan makanan yang sederhana ataupun sedikit. Pernah nggak sih ketemu orang yang nggak bisa kalau nggak makan enak? Pernah nggak sih? Ada yang kayak gitu, pokoknya nggak mau makan yang ini nggak enak, pokoknya harus yang ini, yang ini. Tapi ada juga, ini ini tidak terpatok sama dia orang kaya atau dia orang miskin ya, enggak. Ada orang yang dengan makanan sederhana dan yang sedikit dia udah ngerasa cukup. Nah, rasa puas, rasa cukup itu yang salah satu efek-efek dari keberkahannya itu sendiri. Lalu uang yang tadi udah kita bahas, keadaan keuangannya, di mana uangnya bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Lalu usahanya, proyeknya dengan effort yang kecil tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan bertahan lama, sustain tadi kan, stabil dan continue gitu, sustain. Lalu ketika dia ada kesulitan, ketika ada tantangan dalam hidupnya gitu, tantangan ini, kesulitan ini jadi bahan dia untuk berkembang gitu, thrive gitu. Jadi nggak hanya survive. Ketika seseorang itu ada keberkahan di dalamnya, ketika dia selamat dari suatu ujian, dia nggak cuma survive, tapi dia thrive, berkembang gitu. Nah, ada lagi, tapi kebalikannya nih, makanya efek barokah itu kan contoh-contohnya ya, banyak lagi sebenarnya contoh-contoh lain yang bisa kita, banyak lagi contoh-contoh lain sebenarnya yang bisa kita nilai, kayak tadi kita tuliskan, kita lihat gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada keberkahan di dalam hidup kita, itu yang terjadi sebaliknya gitu. Kalau misalnya kita tuh kayaknya waktu tuh kurang aja terus, kayak 24 jam nih kurang deh gitu. Banyak banget rasanya yang harus dikerjakan, padahal kayaknya udah 24 jam tapi kok kurang mulu gitu. Jadi kita terburu-buru, stres karena kehabisan waktu gitu. Kayaknya waktu makin lama makin sempit gitu. Nggak sempet terus ngerjain sesuatu. Terus walaupun misalnya kita punya rumah yang luas misalnya, tapi rasanya sempit. Sempit mungkin nggak dilihat dari luasnya ya, tapi dari hati. Mungkin ketika kita pulang ke rumah bukannya jadi tenang, bukan jadi nyaman, tapi kok kayaknya berat gitu, hati nggak tenang gitu, dadanya jadi nggak nyaman gitu pulang ke rumah. Dan juga walaupun misalnya kita punya usaha nih, banyak tuh kita punya resource, banyak kita punya modalnya ada misalnya, tapi kenapa kok kayaknya nggak berhasil ya gitu, kenapa sih gagal terus, kok kayaknya sia-sia gitu. Ataupun ada yang punya karirnya bagus, sukses sepertinya terlihat dari luar, tapi dia rasanya hampa, kosong, nggak puas, kayak pengen lebih, pengen lebih. Nah, kalau buat aku pribadi, ini urusannya kalau sama bapak-bapak lebih eksak loh. Maksudnya, karena kami itu dari dulu diajarkan untuk mencari uang, mencari cuan, mencari nafkah. Nafkah itu kan gede ya, tapi kami itu diajarkan gitu ya, dan dimanapun mau ambil mau ambil metode marketing manapun itu pasti ngomongnya tentang cuan, itu pasti lebih banyak lebih barokah. Gitu ya, lebih banyak lebih barokah. Padahal enggak juga. Coba lihat nomor 3 sama 4. Kalau aku lihat tadi sih sebenarnya sebagian ini nih. Di sini juga udah ada 3 sama 4 juga. Uang yang kekayaan bertambah, udah gitu bertambah terus mendatangkan manfaat untuk orang lain. Nah, ini aja kita nggak pernah mikirin, karena uang yang kita ambil cenderung ditabung. Barijeng, kalau kata orang Sunda nih, tabungan juga nggak tahu mau kemana, karena keinginan kita terbatas di bawah perut. Maksudnya keinginan lapar, keinginan yang lain-lain. Kita mau bahas lagi nih, ini saya bakal ambil contoh di masalah uang aja nih. Kita coba aplikasikan, kan kita tadi janji merubah mindset dari mindset normal. Normal itu maksudnya yang kita sebut sekarang ya, Mam ya, menjadi barokahnya nempel. Kita ambil yang paling gampang, usaha. Usaha, perjualan, perdagangan. Ini kalau misalnya tidak ada barokah di dalamnya, bisa dong. Saya misalnya milih, aku mau kaya dengan jualan dengan jualan minuman keras, cepet itu kayaknya. Atau kalau nggak jadi bandar judi gitu, enak banget, kaya. Tapi kan kita udah jelas itu barokahnya. Itu yang sudah jelas. Tapi lihat, kalau misalnya kita lihat hal yang tadi, misalnya ada kebarokahan di dalamnya, terus bermanfaat dan benar-benar mendatangkan manfaat buat orang lain, belum tentu. Contohnya paling gampang, kita tuh biasanya mindsetnya adalah jadi pekerja sebuah kantor.
Kenapa nggak kita level up sedikit sih? Bahwa kita tuh pengen mendatangkan manfaat untuk orang lain. Pengen bisa punya anak-anak buah yang bisa sholat jamaah bareng. Waduh, Masya Allah. Pengen punya anak-anak buah yang kalau lagi mengkaji kehidupan bareng-bareng. Bisnisnya dari rumah. Aduh, nikmat banget. Jadi gue sih mau manas-manasin teman-teman yang ada di sini ya. Saya sama Eza tuh 24/7 kemana-mana bareng. Sampai sekarang dia mah kayaknya contoh nih, malam-malam saya ada syuting misalnya di kantor Terang Jakarta. Terus dia tiba-tiba ikut. Udah kamu di rumah dulu aja, ikut. Udah terbiasa bareng kemana-mana gitu ya. Kayak cicak di mending. Di Kalau dinding. cicak di dinding. Ya, kalau kamu di mending. Jadi keberkahan bisnis dari rumah, uangnya juga muternya lebih berkah, terus barang yang dijualnya juga bisa bermanfaat buat orang lain. Nah ini kita ngomongin keberkahan dagang, keberkahan jualan. Tahu nggak? Sadar nggak kalau kata dagang dan jualan itu udah terdegradasi? Sadar nggak? Sudah digempur loh. Bahasa dagang itu, saya tuh dulu, saya kalau mikirin jualan, kebayangnya nanggung naon gerobak cuanki tah urang mah ngarasan teh jualan mana jualan Adista cenah berasa kayak jualan cuanki atau jualan putu. Segampang itu. Padahal tuh gue ingat waktu dulu Eza bikin panada ya. Eza bikin roti, tahu kan panada dong, roti isi ikan agak pedas. Saya bawa ke kantor pakai wadah, terus saya simpen di pantry, terus ada jar kejujuran. Jadi teman-teman kalau mau beli, Allahualam bisa apa tuh bayar apa enggak. Yang kedua tuh apa, bungkus nasi kuning. Terus kita sempat inovasi waktu itu bikin apa ya? Pisang ini yang ada Pisang coklatnya, aroma, pisang aroma. Pisang aroma Eza, panada Eza gitu. Ya orang gue bilangnya masa Dimas nggak cocok gitu. Pisang Siti karena namanya Siti Zakia. Bikin bakso. Padahal saya pernah di posisi itu gitu. Dan saya pernah juga jual ayam geprek. Bener-bener yang dari awal, goreng dari awal, abis subuh kita ke pasar jualan. Kok kenapa ya ketika kita masuk ke startup company, kita masuk menjadi creative director, bahasa dagang itu terdegradasi dengan luar biasa sekali. Jualan dagang, pak aja. Hina berasanya. Padahal kan dagang itu dicontohin loh sama Rasulullah SAW. Tapi aku penasaran banget, kenapa sih sampai kayak gitu? Apa penyebabnya gitu? Kenapa kita pun kayak gitu rasanya? Padahal Boleh orang nggak? zaman dulu tuh nggak ada perusahaan ya kan? Hmm. Semua berdagang, terus barter gitu. Terus kenapa kapan ini jadi degradasi gitu? Iya, coba boleh tulis di kolom chat Ada ya. yang tahu nggak? Iya. Nah, ada yang tahu nggak Kenapa? kenapa kata dagang, kata jualan itu kemudian jadi degradasi gitu? Dulu soalnya Yangti, ibu saya nih pun biang itu sama kok. Dulu pernah dagang sepatu. Betul. Terus udah gitu dagang daleman pernah, dan ibu dagang parfum. Saya ambil dagangannya tapi untungnya nggak dikasih ke ibu waktu itu. Ya bener ibu, ingat ibu ya. Bu, sini bu parfumnya didagangin berhasil, kata si bu, ini mana untungnya. Mana untungnya nggak Gitu. Kayak gengsi, harus betul. nawarin. Teh Tami ini rumahnya deket ibu bu, yang waktu itu pernah ke rumah saya. Oke, Sama Kang ada lagi Aziz. nggak yang tahu kenapa sih gitu si kata dagang, jualan itu tuh degradasi tuh kapan mulainya? Kenapa? Coba. Padahal Rasulullah nyontohin Satu tuh, Satu. oke, itu ada contohnya Kak itu satu. Iyasha. Kak Iyasha. Ini satu ketika nih dunia contohnya. industri menyerang. Oke, ada Oh, yang masuk. berpendapat sama? Kita bakal bahas peradaban habis ini soalnya. Iya tuh. Bener, Iya, tajirun. oke, tajirun. Orang kaya sampai disebut tajir sama loh, bener, Kak Ulfa, bener. Ini mah modernisasi betul. Kayak nggak keren dibanding creative director. Iya betul sekali. Beneran. Padahal kalau dipanggil tajir mau ya. Allahu Akbar. Dulu tuh ibu sampai beli waktu dulu di mana Bu, Pasar Baru ya, ingat ya, Pasar Baru, barang terus dibawa ke kantor. It's okay. Aku juga kenapa dulu rasanya bawa panada ke kantor B aja. Kenapa giliran lo jadi creative director jadi malas? Betul. Kita percepat sedikit, bahasannya adalah ketika keberkahan dagang direbut. Kapan itu? Ketika revolusi industri Masuk. datang. Ya.
Ketika revolusi industri datang, itu kan paham-paham kapitalisme Masuk. gitu masuk ke dalamnya, di mana dengan effort, dengan usaha, dengan modal yang Ya, sekecil-kecilnya supaya menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya. Akhirnya itu bisa tercapai kalau manusia-manusia ini, SDM ini dijadikan seperti robot. Bagaimana caranya manusia ini jadi robot? Diambillah value-value-nya sehingga tidak diambillah memanusiakan keberkahannya. manusia. Sedangkan kita tadi tahu value itu adanya di dalam kepercayaan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah yang mengajarkan kita value-value. Ketika ini diambil, dicabut, hilanglah jati diri kita sebagai manusia. Kita manusia yang tidak bervalue, kita manusia yang mengejar egosentrik gitu. Bagaimana caranya mendatangkan hasil yang sebesar-besarnya untuk keuntungan pribadi? Kita nggak God-centric lagi, kita nggak cari impact, tapi kita cari hasil, profit jadinya. Jadi keberkahannya terambil, terenggut. Kenapa? Ketika keberkahannya terenggut, kitanya tidak berkembang. Akhirnya kita bisa dijadikan robotik. Kalau ada beberapa orang barat nyebutnya kita ini adalah apokalips zombie, tapi dalam versi yang ada di dalam korporat. Tapi bukan menyalahkan, nggak apa-apa. Aku pun kemarin diingetin sama adik iparku, sama Mas Matino, itu adik iparku juga, dia bilang bahwa enggak kok Mas, kalau kita menjadi seorang staff di korporat, kita kan jual beli jasa. Iya, kalau mindsetnya benar, bahkan ketika jual beli jasa di kantor, kita ngerjain kerjaan kantor aja bisa jadi barokah. Tuh, itu efeknya barokah. Dan hari ini ada buat teman-teman yang udah tertarik sama perdagangan yang barokah, aku juga mau ngenalin gitu ya, sebuah sistem perdagangan yang insya Allah barokah. Aku pun juga menggunakan, ibuku juga menggunakan. Nah, ini salah satu. Kalau buat aku pribadi, ini sebuah jalur untuk menuntaskan. Kalau bagi gue lebih parah lagi sih, ini khalifatul fil ard di bidang ekonomi. Kita sama-sama mencerahkan, sama-sama membangkitkan ekonomi. Gitu teman-teman. Jadi buat yang tertarik sama perdagangan, kayaknya sih ini buat yang tertarik ya sama perdagangan, nanti Kasab punya pesan-pesan deh kayaknya ya, Kasab ya. Ya, karena balik lagi ya, ketenangan hidup salah satunya, kalau kemarin teman-teman ada di grup juga kan, sehat fisik dan sehat finansial. Iya, sehat finansial ya. Karena balik lagi tadi kan yang jadi permasalahan banyak rumah tangga di Indonesia itu adalah finansial, ekonomi, lalu masuklah ke komunikasi gitu. Iya. Kalau aku sih mindsetnya lebih senang gini, aku lagi nambah, aku mau nambah, mau buka pintu nafkah. Itu aku suka banget. Dan konsep ketika kita nambah penghasilan dari rumah, itu juga konsep yang luar biasa. Tapi balik lagi, tapi buat teman-teman yang merasa kayak, kok jualan kok jadi jualan dan dagang sih, berarti itu mungkin ada keberkahan juga yang terambil. Kita sama-sama muhasabah ya. Gitu. Karena salah Insya Allah. satu ini loh, ingat nggak sih teman-teman, karena kita percaya kepada hari akhir tadi, jadi ada hal-hal yang harus kita cari yang dia akan mendatangkan keberkahan, pahala bagi kita sampai kita pun tidak ada. Kan ada 3 hal tuh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Nah, berarti kalau seandainya nih orang-orang muslim di Indonesia melupakan hal itu gitu ya, sedekah jariah ini, itulah yang menyebabkan banyak orang-orang muslim itu strata ekonominya tuh terlalu jomplang gitu loh. Padahal pada zaman Nabi, zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah tuh kaya-kaya loh. Yang kaya itu nggak pernah nahan-nahan uangnya di dalam tabungan. Dikasih lagi, datang lagi. Kasih lagi, datang lagi. Aku gitu. coba spill ya. Aku coba spill sedikit ya. Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan Bilal bin Rabah dengan uang yang dipegang pada saat itu. Kurang lebih hampir 1,5 M. Kurang lebih. Di perang Tabuk, Utsman bin Affan benar-benar mengeluarkan bukan harta tabungan, harta yang sedang dimiliki pada saat itu, jumlahnya hampir sampai di atas, saya lupa tepatnya, di atas angka 10 M. Langsung dipakai untuk perang Tabuk karena 100 kuda, kudanya kuda perang, untanya juga unta udah siap berangkat. Benar-benar disedekahkan karena dia tahu mindsetnya harta dia tuh barokah. Sehingga ketika dikeluarkan dia sudah tidak takut. Jadi tabungan itu adalah tabungan yang dipakai untuk jalan Allah, bukan tabungan yang ada disimpan gitu loh. Belum Nah, juga kalau mindset misalnya ini nih. Abu Bakar sama Umar ya, udah Nah, kalau yang ngomong masih ada sedekah sampai tuh, sekarang. Oh iya, masih ada sampai sekarang tuh. Hasilnya Utsman, rekeningnya Utsman bin Affan, hotelnya atas nama Utsman bin Affan, terus apa namanya, kebun kurmanya atas nama Utsman bin Affan. Dan ada kejadian yang luar biasa tuh waktu itu antara dua orang imam yang luar biasa, murid dan guru, tapi dua-duanya luar biasa. Ketika si muridnya datang ke rumah gurunya, ternyata gurunya kaya raya.
Karena gurunya kaya raya. Ya guruku, kenapa kamu kaya? Harusnya kita kan pendidik itu orang yang zuhud gitu ya. Maksudnya terputus dengan kecintaan terhadap harta. Gurunya udah si kaya, bijaksana. Dia bilang sama muridnya gini, oke, kamu ambil harta saya karena ini pun bukan harta saya. Ini cuma titipan Allah. Aku tidak terikat. Bawa semua, kamu keluar rumah, kamu bagikan di luar rumah. Sedangkan si murid ketika mau bawa hartanya tentunya dia observe dulu keluar. Ketika observe di luar yang banyak adalah pemabuk, penjudi. Terus dia langsung mikir, ini harta banyak kalau dipakai sama orang-orang begitu gagal ya. Dia balik lagi ke gurunya, guruku aku ubah fatwaku katanya. Dia langsung merubah fatwanya instantly pada saat itu, bahwa ternyata keberkahan itu bahkan di dalam harta harus dipegang sama orang yang juga punya mindset barokah, yang punya barokah culture, bukan hustle culture. Ya bayangkan kalau kita sekarang Ya, punya mindset yang sama, ini kayaknya keadaan ekonomi yang Ya. sekarang ini tuh bisa kayak zaman dulu lagi. Jadi Islam tuh bisa jadi lagi seperti zaman dulu di peradaban Islam yang semuanya itu keren banget dan bahkan jadi golden ini ya, golden time. Ya, golden moment of Muslim. Kemarin gue kaget. Ada sahabat kita tuh dari komunitas MM. Gue lagi syuting sama mereka terus tiba-tiba, oke bisa nih 20 lagi. Gue bilang 20 apa? 20 ribu gitu. Apa 20 dolar? Ternyata pas lihat, enggak 20 juta lagi. Ini kita dari malam gitu ya, dalam sehari lagi ngumpulin uang nih buat share ke Palestina dari satu community, semuanya isinya pebisnis, pedagang gitu. Terus dia bilang, oke 20 lagi, 20 lagi. Itu sambil syuting. Gue lupa deh kemarin yang terakhir kekumpul berapa ya dalam waktu sehari, 180 juta kalau nggak salah. Tapi buat didonasiin lagi. Sampai mereka tuh punya prinsip, kalau mau donasi, cari donasi yang ngegeterin. Apa coba donasi yang ngegeterin? Ya berarti mungkin setengah harta. Atau ngosongin, bener-bener dikosongin rekeningnya. Guys, kita udah lama nggak lihat mindset yang melihat uang itu bukan sebagai life goal, tapi sebagai alat untuk memenuhi kebarokahan dalam hidup. Berarti dagangnya barokah, jualannya barokah. Bayang nggak kalau kita semua bisa begitu? Ini kita nyimpang sedikit. Sebelum kita tanya jawab, ngobrol lagi lebih jauh, ini ada pesan dari guru kita, sahabat kita juga, yang sekarang sih lagi nggak di sini. Lagi jalan-jalan beliau. Nah, ini ada kabar baik buat teman-teman semuanya. Mas Dimas, saya, Kak Dias, kita semua keluarga besar BP. Teman-teman, kalau dibersamai sama Mas Dimas itu insya Allah udah bagus banget, keren banget. Ya, dapat ilmu bisnisnya, ilmu parentingnya, ya, termasuk juga bagaimana ngelola keluarga, ada semuanya. Jadi teman-teman memutuskan untuk gabung sini itu udah keren banget. Saran saya nggak usah tunggu-tunggu lagi, gabung aja sekarang. Semakin segera gabungnya, semakin segera suksesnya, insya Allah. Biarpun jauh juga masih kasih nasihat ya Mas Ipo. Masya Allah. Oke, gini, nanti kita di ending, kalau misalnya teman-teman lebih tertarik untuk memperbaiki semua hal, terutama kalau di dalam perdagangan, bisnis, dan jualan, kita punya channelnya nanti di ending. Kita buka sesi kedua, Kak Syab, gimana? Atau Kak Sabrina ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Ya nyambung tadi yang disampaikan sama Mas Ipo kali ya Kak Dimas ya, bahwa memang kita sedang, Kak Dimas dan Mami Eza selain menjadi family improvement enthusiast juga sedang menjalankan bisnis di British Propolis. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi mitra bisnisnya Kak Dimas dan Mami Eza, boleh banget untuk gabung. Nanti yang teman-teman yang sudah ada di grup boleh chat Sabrina langsung mau nanya detail-detailnya seperti apa, boleh chat nanti ketik aja, chat Japri aja, mau dong dijelasin bisnisnya Mami Eza dan Kak Dimas. Gitu kali ya Kak, karena kita tidak hanya sekedar untuk berjualan, tapi juga kita niatnya adalah meluaskan manfaat tadi. Semoga dengan jalan ini Allah bisa mengundang ridhonya Allah untuk menghadirkan keberkahan di keluarga kita. Gitu ya Kak Dimas ya dan Mami Eza. Iya sih, insya Allah nanti tinggal kontak Kak Sabrina aja kalau tertarik. Kalau misalnya ngomongin, kita nggak aneh-aneh, kita jual produk kok. Produknya dipakai sama aku dari tahun 2020, ibu juga pakai. Kemarin ibu minta lagi, habis ya bu. Jadi nggak cuma British Propolis, kita juga punya line up untuk skincare. That's it. Nanti teman-teman bisa ngobrol kok untuk yang tertarik nambah rezeki bisnis dari rumah. So, kita buka tanya jawab sesi kedua sambil kalau ada yang mau nanya tentang apapun kita clear, atau Kak Sabrina, kakak tadi ada yang belum dijawab, itu penting kita
alihkan ke Kak Sabrina lagi. Gimana Kak menurut Kak Sabrina? Mau Ya, ini ada di kolom chat yang kayaknya tadi udah ada sempat ke-skip, hmm. terus ditanyain Hmm. lagi nih, kayaknya nih menjadi apa ya, penasaran Mana? para istri Ma- soleha Oh gitu, yang gitu. Oke. pengennya kalau iya pengennya kan tadi kan kalau berkah gitu ya, nggak cuman sendirian aja, maksudnya kalau soleh itu Oh. soleha nggak cuma sendirian aja, pengennya juga ngajak suami supaya ikut jadi soleh, supaya nanti kan keberkahannya jadi Allah ridho gitu ya, datangkan keberkahan. Nah, gimana caranya supaya apa namanya? Nah, kalau nahkodah kita nih nggak ya masih berproses kali ya, Kak, ya, masih berproses menuju gitu. Sedangkan kalau kita sendirian kan kalau buat perempuan pengennya kan punya koam ya, punya tempat bersandar Yes. supaya jalannya lebih mulus gitu, tidak seberat kalau sendirian. Gimana tuh, Kak? Gimana? Kok ketawa dia? Iya. Jadi kalau kalau misalnya kalau guru kami tuh ke Ustadz Abi Maki tuh Iya. dengan modul mahabbahnya ya, modul cinta namanya. Jadi suami istri itu hubungannya dengan Allah tuh seperti segitiga gitu ya, seperti segitiga gini. Di sini suami, di sini istri, dan Allah di atas. Semakin dekat dua-duanya kepada Allah, maka suami dan istri ini pun akan semakin dekat juga hubungannya. Tapi jika salah satu jauh, istri aja yang mendekat, suami jauh, maka dia akan semakin jauh juga jaraknya, dan begitupun sebaliknya. Apalagi kalau misalnya suami dan istri sama-sama jauh dari Allah, dan hubungan suami dan istri ini pun akan semakin jauh juga. Jadi ibarat segitiga tuh teman-teman, kalau bisa dibayangkan ya. Nah, jadi kalau misalnya suami seperti itu, pertama balik lagi, ada hak dan kewajiban antara suami dan istri, tapi memang baiknya kita itu inget-ingetnya kewajibannya bukan haknya. Karena kalau kita nuntut-nuntut hak terus kan nggak ada puasnya gitu, nggak ada ujungnya. Tapi emang kewajiban kita harus checklist dulu, apakah kewajiban kita sebagai istri sudah kita jalankan gitu. Dan kalau memang kita mau mengingatkan suami, boleh banget. Tapi aku selalu inget ini ya, kata Ustazah Halimah Al-Idrus tuh bilang gini, istri tuh ngingetin suami untuk bangun sholat subuh misalnya, itu jadi pahala. 3 kali dibangunin pahala. Tapi ketika kita berikutnya ngebangunin dengan kesel, itu jadi dosa. Jadi memang apa-apa itu balik lagi carinya ridho Allah. Allah ridhonya yang seperti apa? Memang betul bersama-sama akan lebih baik, lebih indah karena kita mau keberkahannya sama keluarga. Tapi ada juga adab-adab, ada juga cara-cara yang memang Allah ridhoi. Nah, pelan-pelan gitu. Cari tahu, ajak ngobrol, sukanya kayak apa, maunya seperti apa, suami kita ini diingatkannya kayak apa, kita pakai cara itu. Adalah suami tuh yang ini ya, kalau katanya Bu Aisyah Dahlan, anak laki-laki itu diajak ngobrolnya nggak bisa kalau dia lagi main game. Jadi kalau suami ibu-ibu nih kalau lagi main game atau lagi main hobinya, jangan ajak ngobrol sesuatu yang kita pengen. Aku mau ini dong, atau ini dong Pak, gini. Jangan ajak pas dia lagi main game. Jangan ajak pas dia lagi ngerjain hobinya, tapi ajak pada waktu dia makan. Kasih makan dulu. Makan yang dia suka, lagi makan ajak ngobrol. Itu insya Allah masuk. Kalau laki-laki tuh kayak gitu gitu. Jadi emang harus ini ya, cari-cari celahnya. Makanya komunikasi tadi harus dijaga gitu. Dan memang selami dulu dunianya. Aku sih selalu menggunakan prinsip ini. Silakan teman-teman bisa digunakan prinsipnya untuk anak ataupun suami. Ini bisa ya, sedikit berbagi boleh ya. Jadi masukin dulu dunia dia. Bahkan bisa jadi barokah itu turun ketika kita belajar mencintai yang dia cintai. Mungkin awalnya pura-pura mencintai, ya saya kan nggak pakai lipstick. Tapi minimal pelan-pelan saya pelajari bahwa merah itu tidak merah. Merah itu adalah scarlet, maroon. Ya, saya masih belajar. Baru cuma jemput 2 doang tuh, tapi kan at least aku berusaha cintai yang dia cintai. Dia berusaha pelan-pelan ngafalin jenis-jenis bedanya SDI sama HDMI.
Dia belajar bisa ngebedain, oh kamera ini sama ini bukaannya berapa, lensa 16 sama 35 apa bedanya. Dengan mengkompromisasikan sesuatu dan ambil konsekuensinya, berusaha mencintai apa yang dia cintai, awalnya maksain kok. Nah, itulah letak barokah di saat belajar memahami si pasangan. Ketika sudah masuk ke dunia dia pelan-pelan mulai menghargai kenapa dia membeli lipstick padahal sudah punya, kenapa dia beli skincare karena sudah punya, karena emang pengen aja. It's okay. It's okay. Kita saling paham, komunikasi kejalin, akhirnya yang tumbuh cinta, bukan oposisi lagi. Seperti kita ke anak kita, kalau kita terlalu ngomong gini, main handphone mulu ke anak. Terus kata anaknya, emang lu enggak? Kalau kita digituin gimana? Kita sering ngomong gini sama anaknya, ya elah ngegame mulu. Game tuh punya nama loh. Ada Mobile Legend, ada PUBG, ada macam-macam. Roblox. Say it, name it. Wah, kakak main Roblox, lihat dong. Papi lihat ya, gitu. Ngobrol-ngobrol masuk ke dalam. Ih, kejar. Setelah kita berusaha masuk ke dunia dia, like 15 menit, 20 menit, kak kayaknya udah cukup deh hari ini main barengnya. Main di luar ya sama papi. Ngobrol di luar yuk. Hal-hal tersebutlah yang emang bisa ngerebut hatinya dulu, baru insya Allah pasangan kita, anak kita, ibu kita ngikut. Dulu nih, aku mau langsung tembak Yangti aja. Aku dulu kalau telepon Yangti atau telepon ibu di kantor, itu pasti ibu tuh nanyanya gini, ada apa leh? Ada apa? Seakan-akan memang aku tuh kalau nelfon suka kalau ada butuhnya doang. Ya kan Bu? Pasti. Pulsa, ini, itu. Tapi lama-lama akunya yang mencoba memperbaiki, makan apa Bu gitu. Baru sadar, kami berdua, saya dan ibu saya mulai sadar pelan-pelan bahwa oh iya Bu, kita bangun pelan-pelan yuk Bu hubungan anak sama ibu nih. Akhirnya ya we talk about nothing. Apa? Cucuku mana? Itu yang satu lagi di absen satu-satu. Mana kucingnya? Mudah-mudahan dengan sudah terambil, sudah kita lock, pasangan kita ikut. Udah, sisanya fadzakir innama anta mudzakir. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aja diperintahkan Allah tuh di ranah ikhtiar ngingetin. Apakah suami kita ikut? Ya nggak tahu juga ya. Istri Nabi Lut juga nggak ikut gitu. Apakah anak kita bisa ngikut sama kita hidayahnya? Enggak juga. Anaknya Nabi Nuh nggak naik perahu. Jadi sampai titik ikhtiar, tapi dilakukannya maksimal dan tentu ditempelkan barokah sehingga usahanya pun bertumbuh, usahanya multiplying dan berkelanjutan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Jawabannya ibu-ibu semoga menjadi semakin tenang melewatinya. Ini kayak ada satu pertanyaan lagi, boleh? Kak? Boleh. Bicara mengenai pahala jariah nih, apakah hanya dengan mengajarkan ilmu agama saja bisa dapat pahala jariah atau ilmu lain juga kita bisa dapetin pahala jariah? Masya Allah. Ilmu itu kan datangnya dari Allah ya. Jadi ilmu apapun yang ada di dunia ini sebenarnya sumbernya satu gitu, dari Allah. Jadi apa-apa yang bermanfaat kalau niatnya untuk Allah tuh bisa jadi ibadah. Ya, baru kita belajar kemarin. Kerja pun kalau kita niatkan itu untuk, misalnya kerja, kita niatkan untuk memenuhi nafkah keluarga. Terus niatnya untuk mencari ridho Allah. Itu jadi pahala. Nah, ilmu-ilmu yang dipakai berarti ketika kita bekerja itu juga jadi pahala. Nah, jadi memang balik lagi niat itu penting gitu. Nah, karena sebenarnya pembahasan tentang barokah ini panjang banget ya, dan salah satunya memang ada tentang niat. Tapi kita belum nyampe ke sana. Pelan-pelan kalau teman-teman ternyata masih pengen lagi belajar terus lagi tentang barokah, insya Allah kita akan terusin gitu. Salah satunya tentang niat itu tadi, karena niat itu adalah sebenarnya the why and the drive. Niat itu the why and the drive. Mengapa kita melakukan sesuatu? Why? Apa motivasi kita melakukan sesuatu? Drive gitu. Jadi ilmu apapun asalkan itu sesuai dengan align dengan maunya Allah, balik lagi dengan ridhonya Allah, kemudian bermanfaat, itu bisa jadi pahala dan dilakukan untuk kebaikan. Ilmu naik motor dipakai oleh suami yang berjalan ke tempat nafkah halal, yang mengajarkan motornya itu tentu akan dapat pahala setiap rodanya berputar ke tempat halal juga. Makanya kami diajarkan kalau kayak di Terang Jakarta namanya
penanganan itu atau pembinaan atau kita ketemu dengan sahabat kita yang minta dibimbing, itu dibimbingnya sampai ke titik itu. Kita pastikan kalau kita ngajarin naik motor, itu rodanya ngarah kemana. Itu tempat tujuannya menarik barokah Allah, nggak ditempel nggak dengan barokah Allah gitu. Sehingga bahkan makanya ini kalau kata guru kami ya, ajarkan anakmu Al-Fatihah. Cukup itu sudah bisa menjaga barokahmu turun di keluarga. Kebayang nggak sih anak baca Al-Fatihah yang ngajarin bagi dua aja? Kamu dari taus ya sampai ke tengah, aku dari tengah sampai akhir. Jadi barokah Al-Fatihahnya bagi dua, setiap anaknya sholat kita dapat kecipratan sekecil itu. Atau ternyata seorang ayah selalu ngucapin ke anaknya bahwa kamu worth a million, kamu tuh lebih berharga daripada alam semesta. Sehingga ketika si anaknya masuk sekolah, dia masuk dengan percaya diri, dia tahu semuanya tercipta dengan sempurna di diri dia, sehingga yang dia kejar mimpinya untuk membersamai umat. Coba bayangin. Karena kemarin kita ketemu anak yang mimpinya membersamai umat padahal baru kelas 12. Kami nggak ngerti itu barokah seperti apa yang tumbuh. Contohnya, ketika dia sudah clear path gitu ya, kebayang nggak? Ini mungkin pahala jariahnya dari ibunya. Mungkin ibunya menanamkan ke dia, kamu itu sempurna dari Allah, kamu itu baik. Ini padahal pahala jariah cuma whispering. Tiba-tiba si anaknya di kelas 12, dia ikut programnya Terang Jakarta Elevator namanya, dia duduk, terus dia bilang, Kak, apa yang aku bisa lakukan untuk umat ini ya? Gampangnya seperti itu. Terus gue kayak, saya seumur kamu saya masih main drum. Masih bingung gimana cara muter-muter stick. Itulah pahala jariah ibunya mungkin yang menanamkan kepercayaan diri dia. Itu tiap dia bicara dengan percaya diri, ibunya dapat pahala. Sesimpel itu. Jadi keberkahan itu kan balik lagi ya, kalau tadi itu ada yang bisa dihitung dan nggak bisa dihitung, itu salah satu yang nggak Itu bisa dia. dihitung. Yes. Jadi ketika anak yang mungkin kayaknya kok dia baik-baik aja ya, dia mudah untuk diajarkan, dia patuh sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, mudah ketika belajar. Ya. Ini berarti anak ini ada keberkahan menempel sama dia. Wasilah apa? Mungkin karena ibunya Ya. punya sedekah yang nggak putus-putus. Mm-mm. Uang ibunya yang sedikit tapi jadi berkah misalnya, Iya. karena ibunya misalnya bayarin uang sekolah anak yatim. Tuh, lihat. Misalnya bayarin sekolah anak yatim sedikit aja, tapi terus-terus dengan uang ibunya yang sedikit jadi berkah. Berkahnya kemana? Ke anaknya. Ini yang nggak bisa dihitung. Nggak bisa. Nggak bisa dihitung. Makanya, Masya Allah, matematikanya Allah tuh nggak kayak manusia gitu. Jadi Beda-beda. itu yang makanya kita tadi bilang lakukan semuanya. Allah udah kasih tahu kisi-kisinya bagaimana cara mendapatkan keberkahan. Kita kerjakan aja Kerjain semuanya. Ibaratnya kalau kita lemparin umpan gitu ya, jaring atau apa, kita lepaskan aja Ya. seluas-luasnya. Nanti mana yang diambil kita akan tahu pada saat itu datang. Yes, untuk ibu-ibu jangan lupa juga doain anak-anaknya atau suami-suaminya di luar sana. Saya tahu sampai titik ini doanya dia dan doanya ibu saya dan doa mertua saya di Pekanbaru yang pengen kayaknya, aduh jangan sampai anak gue salah nikahin. Itu doanya mama di Pekanbaru, ibunya Eza. Ibu saya, ya Allah sing balik sing cager. Itu saja sudah cukup menjadi doa untuk menarik berkah Allah sehingga kami berdua di titik ini ngomongin barokah. That's it. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, yang jangan dilakukan, mau dong. Apa yang jangan dilakukan? Berhenti. Yang jangan dilakukan adalah berhenti punya harapan terutama sama Allah. Kalau berharap sama manusia, itu mah kita mengundang kekecewaan dengan jelas sekali. Itu resep jelas mengundang kekecewaan datang dan keputusasaan dan kepatah hatian. Itu resep utama kok. Simpan aja. Harapan kita di makhluk lain yaitu manusia selesai. Tinggal tunggu waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti patah hati. Tapi jangan berhenti berharap sama pemilik alam semesta, sama Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita semua diturunkan barokahnya. Gitu teman-teman. Ya, Masya Allah, luar biasa ya jawabannya teman-teman ya. Jadi lakukan dari yang bisa kita lakukan saat ini ya. Semoga menurunkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kak. Ini sudah semua terjawab ya, teman-teman? Atau ya, insya Allah sudah semua terjawab pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, materinya bikin refleksi ya nggak sih? Maksudnya jadi kayak gitu. Hela nafasnya langsung jadi panjang. Apalagi buat ibu-ibu. Tadi kan di sini juga banyak mungkin ya banyak ibu-ibu nih yang hadir ya kan dibandingkan bapak-bapak. Jadi kayak
Oke, oke, gitu. Dan mudah-mudahan oh ini ada Kak Ulfa, raise hand, masih mau? Kak Dimas, gimana? Oke. Aku sih masih di sini sama ini, terutama ternyata aku juga lagi dipantau sama ada teman tidur aku zaman kecil namanya Bu Meti, itu adiknya ibu. Ada juga ternyata di sini. Jadi Wah, mumpung ditonton sama sumber-sumber barokah kami, ayo. Kak Oh, Ulfa pencet kepencet. ternyata. Boleh. panjang. Iya ya, soalnya sih udah malam juga ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Tadi juga Kak Ulfa kayaknya ada sempat nanya ya, aku bacain kali ya Oh, mungkin. di atas. Oh iya iya benar. Oh Kau ya, di atas bentar. Pernah nggak saat sudah menikah merasa ada yang belum selesai dengan diri sendiri, lalu bagaimana menyelesaikannya sambil menjalani pernikahan? Ada banget. Ada banget. Ada banget. Masya Allah, ini pertanyaannya berat ya sebenarnya. Terdengarnya Iya. ringan tapi aslinya berat banget. Ya, betul banget. Menyelesaikan diri sendiri dulu ya. Emang harus berdamai sama diri sendiri supaya kita sebagai pasangan tuh bisa koheren, mungkin bahasanya ya. Karena masing-masing balik lagi tadi kita suami istri itu kan datang dari permasalahannya masing-masing. Datang dari latar belakang yang berbeda-beda, punya masalah sendiri yang dibawa ketika ada di dalam pernikahan. Nah, disinilah mulai muncul nanti masalahnya. Kenapa? Karena ada dua pribadi yang harus hidup bersama-sama gitu, intertwine gitu di dalam kehidupannya. Nah, kita juga mengalami hal-hal itu dan memang karena kita waktu itu belum belajar tentang barokah ini, belum belajar tujuan, belum tahu tujuan menikah apa gitu, belum tahu bahwa suami dan istri itu harus saling mencahayakan, belum tahu bahwa keluarga itu harus punya visi dan misi, dan bagaimana suami harus punya misinya sendiri, istri punya misinya sendiri, di mana misi ini tuh saling support, saling mencahayakan untuk mencapai visi misi keluarganya tadi. Nah, emang betul. Nah, itu yang harus kita kenali diri sendiri ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, dia misinya apa, perannya apa, dia paling bermanfaat di mana, speknya apa. Orang-orang itu kan manusia itu nggak punya cuman skill satu, nggak cuman punya potensi satu, banyak. Tapi dari sekian banyak potensinya, mana yang berimpact untuk orang lain, mana yang punya banyak manfaat untuk orang lain. Kayak tadi kan ya, semakin menempel keberkahan berarti semakin bermanfaat. Kita carilah potensi kita mana yang paling bermanfaat. Suami begitu, istri begitu, dan disesuaikan dengan visi misi keluarga. Insya Allah kalau kita udah semakin kenal sama diri kita sendiri, yang tadinya itu tuh yang belum selesai sama diri sendiri itu insya Allah selesai, berdamai sama diri sendiri. Tapi emang agak luar biasa ya kalau ngomongin tujuan hidup, kita butuh berepisode-episode ke depan karena belum nyampe dim ke tujuan hidup. Gue lagi mengurai benang kusut nih. Bener nggak? Tapi bener deh, gini, kalau mau menuju ke tujuan hidup, terus nggak mau ngurai benang kusutnya, salah juga. Nanti kalau ngurai benang kusut, tapi nggak punya tujuan hidup, itu juga nggak akan nyampe-nyampe ke sana. Jadi kayak ngurai terus. Padahal tadi ada level benang kusut yang jelas levelnya. Ini utama harus dibongkar, ini nanti aja nggak apa-apa. Itu aja mesti di divine. Makanya perjalanan kita, kami minta doa di sini, kami sama Sabrina bersama semua tim ini minta doa bahwa kita jalanin ini setiap bulannya dan insya Allah bulan depan kita mulai masuk ke subjek yang lebih kecil lagi, lebih kecil. Sehingga pertanyaannya di subjek itu kecil, kita sama-sama ngurai. Maju lagi, subjek yang lebih kecil sama-sama ngurai. Bagaimana numbuhin sabar, bagaimana pelan-pelan menarik, bagaimana pelan-pelan bisa meregulasi emosi supaya kita bisa, bagaimana ngomong ke anak. Itu aja udah bab-bab yang luar biasa dan alhamdulillah kami bisa sampai di titik ini berarti kami harus mengabarkan karena value kami berbicara, bicara, dan bicara. Value kami ngajarin. Jadi insya Allah kita bukan mengajarkan tapi kita mau ngasih tahu pointers-pointersnya. Nah, dia punya benang kusut, saya punya benang kusut. Kita berdua punya benang kusut. Kita punya anak 3, ponakan 1, 4. Berarti hidup dengan 6 di satu atap itu punya benang kusut lagi. Lalu kami hidup lagi bersama Eyang Ti dan Eyang Kakung dan juga Papa dan Mama di Pekanbaru. Mertua dan menantunya punya benang kusut yang luar biasa. So, izinkan kami ngingetin pada malam ini. Setelah Zoom ini ditutup, yuk cari benang kusutnya. Itu kalau dibiarin, rusak itu. Itu kalau dibiarin,
quality kita decreasing. Jadi kami cuma bisa di pertemuan pertama ini ngajak, setelah ini ditutup, temukan si akar masalahnya. Satu aja dulu, nggak usah banyak. Nggak usah banyak, ketemu satu, urai, sampai ketemu bulan depan lagi, urai lagi, dan nanti sampai pada di titik keberkahan yang luar biasa, sisa benang kusutnya tinggal 2. Dan itu posisi udah memberdayakan, sudah bisa bermanfaat bagi orang lain. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan sih kita bisa ketemu lagi nanti insya Allah di line, dan kita juga masih punya grup WA. Insya Allah nanti kita gimana nih? Kita bedain atau Nanti kita diskusi deh. diskusikan lagi Iya, sama Kak Sabrina. ya kita diskusi lagi. Apakah nanti grup WA-nya mau dibubarin, kita bikin baru, atau jangan? Udah kita terus aja. Kita akan ngobrol lagi di grup lebih intens lagi. Silakan Kak Sabrina. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya, teman-teman semua. Gimana? Sudah mulai mau mencari-cari benang kusut yang mau diuraikan? Semoga nih abis ini bisa terurai benang kusutnya. Seperti yang sudah sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak loh nih untuk Kak Dimas dan Mami Eza untuk materinya yang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya sih bermanfaat banget ya teman-teman ya untuk semua yang hadir. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom hari ini, workshop online ini. Kurang lebih 2 jam lebih nih sudah kita berkumpul, belajar bersama, dan seperti yang sudah diinfokan tadi, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung menjadi mitra bisnis dari Mami Eza dan Kak Dimas, bisa nanti menghubungi saya, karena nanti ketika teman-teman bergabung menjadi mitra bisnisnya Kak Dimas dan Mami Eza, teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat, diantara bisa menambah penghasilan dan dibimbing sampai menghasilkan juga. Selain itu juga mendapatkan banyak ilmu langsung, tidak hanya ilmu bisnis, tapi juga ilmu parenting dari Kak Dimas dan Mami Eza. Baik, untuk teman-teman yang tertarik silahkan japri, dan untuk yang sudah japri mohon bersabar untuk nanti saya balas chatnya satu persatu. Ya teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sampai di penghujung acara untuk workshop online hari ini. Teman-teman yang belum bergabung di Zoom, yang belum bergabung di grup ya, bisa nanti kontak ke saya ataupun DM ke Mami Eza atau Kak Dimas untuk bisa bergabung di grup gitu ya, nanti untuk grup-grup workshop selanjutnya. Ya, saya Sabrina Lestari mewakili Mami Eza dan Kak Dimas dan juga tim, memohon maaf lahir batin untuk segala khilaf pada pelaksanaan workshop online malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di workshop selanjutnya bersama dengan Kak Dimas dan Mami Eza. Ya, izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah yang istirahat ya. Ya. Udah. Propolisnya belum nyampe, nanti dititipin ke Mas Andros ya. Iya. Dah. Dah, sehat semua. Iya, Dayanti. Izin kami end ya. In 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi